Mereka berdua berjalan sangat cepat, setiap langkah menempuh jarak 1 mil, seolah-olah jalan di bawah kaki mereka semakin pendek. Jauh di dalam gua, Su Ruoxi dan Murong Yi melihat pemandangan yang mengejutkan. Dua telur naga telah pecah, dan darah merah cerah tertumpah di seluruh tanah. Telur naga lainnya ditahan di mulut binatang buas. Saat melihat Su Ruoxi dan kelompoknya datang, cahaya coklat tua menyambar tubuhnya, lalu segera menyatu dengan dinding batu dan menghilang. Murong Yi tampak agak tak berdaya dan mendesah. Sebenarnya, naga beracun yang tidak bisa dihancurkan tidak melakukan kesalahan apapun. Kamilah yang salah. Kami adalah orang luar. Kami ingin mengambil rumput cahaya ilahi sementara yang telah dijaganya selama 4.000 tahun. Wajar saja jika ia melindunginya. Bukan hanya kami yang membasminya, tetapi bahkan keturunannya pun terbasmi karena kami. Di masa lalu Murong Yi, tidak peduli berapa banyak binatang buas yang dibasmi Su Ruoxi, dia tidak akan pernah mengerutkan kening, karena dia tahu bahwa semua ini demi bertahan hidup dan dia tidak boleh terlalu berhati lembut. Namun kini, temperamen Murong Yi telah berubah drastis, terlihat jelas bahwa pikirannya telah menjadi lebih lembut. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak kurang dari 10 dewa abadi tingkat 6 yang tewas di tangan naga beracun yang tidak dapat dihancurkan. Dewa abadi tingkat 6 ini hanya lewat dan ingin menyentuh takdir ilahi, tetapi dibasmi olehnya untuk meningkatkan kultivasinya. Antara langit dan bumi, pada awalnya itu adalah hukum rimba, dan semuanya memiliki sebab dan akibat. Su Ruoxi hanya menjelaskan kalimat ini, dan Murong Yi tidak mengatakan apapun lagi. Memang, mungkin hanya karena dia seorang wanita, dia tersentuh oleh sinar cinta keibuan di mata naga racun tak terpecahkan yang ganas. Su Ruoxi melirik sekilas dan sepertinya ketika naga beracun yang tak terpecahkan itu bertarung dengannya, ia telah menarik perhatian binatang buas tadi. Saat kami menahan naga beracun yang tak terpecahkan, ia datang dan menyerang pil naga di guanya. Naga beracun Bupo sangat sulit untuk ditetaskan. Ketiga telur naga telah dijaga oleh naga beracun Bupo selama hampir 1000 tahun. Naga-naga kecil itu hendak keluar dari cangkangnya, tetapi mereka ditelan oleh binatang buas lainnya. Titik. Binatang buas tadi disebut binatang Wanyu Chuanshan. Awalnya, naga debu tak terkalahkan membuat batasan di sini. Namun, setelah kematiannya, batasan itu runtuh dan telur naga itu pun hilang begitu saja. Jika tebakanku benar, setelah binatang Wanyu Chuanshan memakan ketiga telur naga ini, kekuatannya seharusnya menjadi lebih kuat daripada naga debu tak terkalahkan. Selain itu, sangat sulit untuk menemukan binatang Wanyu Chuanshan di medan ini. Suara Su Tua bergema di lautan kesadaran Su Ruuji. Untuk sementara, kau harus memurnikan pembuluh racun hantu di tubuhmu. Ada beberapa harta karun alam yang bagus di sini, batu pengikat angin, manik petir, dan giok wanjian. Cek, sepertinya naga banjir yang tak terpecahkan ini pernah membasmi binatang pengebor Gunung Wanyu. Giok wanjian ini setidaknya adalah saripati kehidupan binatang pengebor Gunung Wanyu dengan rentang hidup 8.000 tahun. Sepertinya sebagian besar harta karun alam digunakan untuk memelihara ketiga telur naga ini. Nah, bahan-bahan ini cukup untuk dimurnikan menjadi alat-alat suci. Ketiga aliran cahaya itu langsung menyatu ke dalam gelang roh pedang Su Ruoxi. Gelang roh pedang itu aslinya ditempa oleh Old Su, jadi Old Su secara alami bisa datang dan pergi dengan bebas. Su Ruoxi selalu tahu bahwa dia sangat buruk dalam memurnikan senjata sihir. Dapat dikatakan dia tidak memiliki prestasi apapun dan pada dasarnya berantakan. Jadi dia harus menyaksikan Guru Su memurnikan senjata ajaib. Yier, kau bisa membantuku melindungi hukum. Meskipun jika kita membasmi naga racun yang tidak dapat dihancurkan, ia akan menakuti binatang pengebor Gunung Wanyu, tetapi ia dapat bergerak secepat kilat di tempat berbatu ini, jadi kau juga harus berhati-hati. Murong Yi mengangguk. Di belakangnya, seekor naga suci hukum melayang samar-samar, seolah-olah bisa meledak kapan saja dan menghancurkan segalanya. Su Ruoxi duduk bersila di tanah dengan kelima hatinya menghadap ke langit, menatap ke dalam vena racun hantu di tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah sejumlah besar saripati naga beracun yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun ditekan oleh Su Ruoxi di Ghost Poison Vein, ia masih menimbulkan masalah dan berguling-guling. Su Ruoxi membentuk 18 segel penyihir di tangannya dan menyuntikkannya ke dalam pembuluh racun hantu. Vena racun hantu yang telah mengembang setebal ibu jari secara bertahap disempurnakan oleh kekuatan 18 segel penyihir. Vena racun hantu, abu-abu, Su Ruoxi tidak ragu bahwa jika vena racun hantu ini meletus di dalam tubuhnya, bahkan jika dia telah mencapai kondisi puncak tubuhnya seolah-olah itu adalah tanah, dia akan terkikis sepenuhnya dan mati sepenuhnya,
karena aura yang terpancar dari vena racun hantu tersebut telah membuat Suruosie merasa tidak mampu untuk melawan. Dia adalah pemurni racun kelas 1 yang meracuni dirinya sendiri sebelum meracuni orang lain. Dengan semakin tingginya tingkat latihan, bahaya terhadap dirinya sendiri secara alami menjadi lebih besar, itulah sebabnya dia begitu kuat. Ambil contoh dua tamu istana Gu Yao di kota Tian Yao hari itu. Kedua bersaudara Chen Chong dan Chen Ming sama sekali tidak berani mendekati mereka. Itu hanya perebutan inisiatif. Jika kedua tamu istana Gu Yao menyerang tanpa ragu, bahkan jika dua bersaudara Chen Chong dan Chen Ming memiliki kuali ilahi Heng Ha, mereka tidak akan dapat lolos dari kematian bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya. Ini tidak dapat dihindari. 18 segel penyihir itu bagaikan 18 palu, yang terus-menerus memukul vena racun hantu Suruosie. Setiap kali dipukul, rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar dari pembuluh darah racun hantu ke seluruh sudut tubuh Suruosie. Namun, Suruosie tampaknya sudah lama terbiasa dengan rasa sakit seperti itu dan hanya menahannya, dengan keringat bercucuran di dahinya. Suruosie bahkan bisa mendengar suara berdenting keras yang keluar dari pembuluh darah racun hantunya, dan seiring berjalannya waktu, pembuluh darah racun hantu di tubuhnya secara alami akan menjadi lebih keras, secara bertahap berubah dari warna aslinya yang putih ke abu-abuan. Jelas, setelah menyerap sejumlah besar gas beracun dari naga racun yang tidak bisa dihancurkan, pembuluh darah racun hantu Suruosie telah membuat langkah maju yang besar. Seiring berlalunya waktu, Murong Yi menatap tubuh Suruosie, dengan gumpalan asap hijau mengepul. Asap hijau memberinya perasaan yang sangat kotor. Kotoran ini adalah kotoran yang terkandung dalam gas racun Unbreakable Dragon. Sutra racun Xiang Liu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk racun. Toksinnya haruslah yang paling murni, tanpa kotoran apapun, dan harus diintegrasikan ke dalam urat racun dan dicampur dengan semua racun sebelum tidak ada penolakan. Pembuluh darah racun hantu yang awalnya setebal ibu jari, akhirnya kembali ke ukuran normal setelah Suruosie berlatih siang dan malam. Pemurnian gas racun naga racun yang tidak dapat dihancurkan akhirnya selesai. Ketika Suruosie memeriksa ke dalam pembuluh darah racun hantunya, ia menemukan bahwa pembuluh darah racun hantunya awalnya adalah kristal-kristal yang mengalir, namun kini kristal-kristal ini malah memiliki kecenderungan untuk menyatu, seakan-akan mereka telah terkondensasi menjadi mutiara-mutiara dengan ukuran yang berbeda-beda. Suruosie teringat pada Sutra Racun Xiang Liu, dan langsung mengerti. Selama dia berhasil menembus alam vena racun bumi, kristal-kristal di vena racun bumi akan meleleh seluruhnya menjadi mutiara dan batu giok, bagaikan ramuan emas, dengan sifat racun yang kuat. Selama mereka dilepaskan melalui pembuluh racun dan dikombinasikan dengan Fudo, area seluas 10.000 mil akan menjadi zona mati, yang sangat mengerikan. Saat itu, ketika Xiang Liu Tengshe melepaskan kekuatan sihirnya yang besar, dia mengubah ratusan ribu mil dari dunia 1000 tengah menjadi zona kematian 1000 tahun dan meracuni ratusan orang suci pemurnian hingga mati. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Pertempuran itu pada waktu itu telah mengumpulkan semua kekuatan paling maju di 3000 dunia. Bahkan ibel kuno, monster kuno, dan ras alien prasejarah kuno pun tidak terkecuali. Kekuatan penyihir membuat mereka tidak berani memulai konflik internal saat ini. Itulah sebabnya, ketika para penyihir dikalahkan di masa depan, terdapat ibel dan monster di tengah 1000 dunia dan 1000 dunia kecil, dan mereka mampu bergaul dengan umat manusia. Namun kemudian, hubungan ini berangsur-angsur memburuk dan dunia mulai merosot dan bergerak menuju kehancuran. Suruosie tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan seberkas cahaya melesat keluar, menerobos tanah. Dia menghembuskan napas panjang udara keruh, lalu berdiri dan menatap Murong Yi yang telah melindunginya tanpa tidur, dan berkata, "Senjata ajaibnya seharusnya sudah hampir siap, mohon tunggu sebentar." Suruosie awalnya hanya ingin mengatur sedikit pernafasannya dan kemudian mengamati Guru Su memurnikan senjata ajaib, namun dia tidak menyangka bahwa saripati racun dalam vena racun hantu begitu kuat. Dia hanya bisa memperbaikinya satu persatu, yang membuatnya tertunda selama 7 hari. Sambil berbicara, Suruosie menyatukan roh abadinya ke dalam gelang roh pedang. Pada saat roh abadinya memasuki gelang roh pedang, 9 esensi matahari melayang di langit, mengelilingi matahari merah. Suruoksi tahu bahwa itu adalah senjata ajaib yang sedang disempurnakan oleh Tuan Su. Aku meminjam api yang murni yang dipancarkan oleh 9.000 esensi matahari ini untuk menempa senjata ajaib ini. Sekarang tampaknya hampir selesai. Cek-cek, ibu esensi matahari ini benar-benar hebat. Hanya dengan menggunakan auranya untuk memurnikan jubah ini, ia telah meningkatkan mutunya. Awalnya,
Aku hanya mampu memurnikannya menjadi artefak tingkat rendah, tetapi sekarang setidaknya menjadi artefak tingkat menengah. Su Tua menyeringai, dan mengucapkan 1000 mantra di tangannya, menggabungkannya menjadi warna merah besar di tengah, disertai dengan teriakan rendah dari Su Tua. Armor naga Void Yang, selesai. Ujung jarinya menelusuri lintasan ruang angkasa, dan massa merah di langit meledak seketika. Sebuah baju zirah seluruh tubuh wanita yang memancarkan energi yang murni dan bersinar dengan cahaya yang bertahan lama muncul di depan Su Ruoxie. Su Tua menghela nafas dan berkata, dia tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak muda. Dia malah menyuruh orang tua sepertiku bekerja keras. Dia hanyalah murid yang tidak layak. Melihat Pak Tua Su menyeka beberapa air matanya yang tak berdasar, Su Ruoxie memutar bola matanya, dan langsung meraih bagian Void yang Dragon Armor ini untuk mengeluarkan gelang roh pedang. Pada saat itu, kekuatan naga tak kasat mata menyebar, yang melengkapi roh tinju naga suci hukum yang dipadatkan oleh Murong Yi. Murong Yi menatap baju besi di tangan Su Ruoxie dengan heran dan berkata, yang ini, jubah artefak, apakah untukku? Su Ruoxie tersenyum gembira. Cepatlah dan tumpahkan darah untuk membangkitkan jiwa. Murong Yi memandang senyum lembut Su Ruoxie. Tampaknya sejak ia datang ke dunia Seribu Tengah, tak seorang pun pernah memberinya senjata ajaib. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya tanpa tujuan apapun. Melihat jubah ajaib yang memancarkan kekuatan naga, Murong Yi merasa sangat tersentuh. Su Ruoxie tersenyum dan berkata, gadis bodoh, mengapa kau begitu terharu cepat sempurnakan Void yang Dragon Armor ini? Sungguh tidak adil. Dia benar-benar menggunakan baju zirah suci yang telah disempurnakan olehku, seorang lelaki tua, selama 7 hari untuk memenangkan hati seorang wanita. Sungguh murid yang tidak berperasaan dan tidak berbakti. Tuan Su berteriak di lautan kesadaran Su Ruoxie, namun di wajah Tuan Su, terlihat senyuman hangat. Menakjubkan, Void yang Dragon Armor sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan angin. Jauh lebih lincah daripada Wind Spirit Feather Robe dalam menghadapi tekanan angin. Murong Yi mengenakan Void yang Dragon Armor yang bersinar terang. Baju zirahnya yang megah menambahkan sedikit semangat kepahlawanan padanya secara tiba-tiba. Perilakunya benar-benar berbeda dari momentum sebelumnya. Di udara, hembusan angin kencang yang awalnya bertiup secara otomatis menghilang dalam jarak 5 meter dari Void yang Dragon Armor. Pikiran Murong Yi bergerak, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi bilah pisau tajam dan menghilang di depan Su Ruoxie. Pada saat berikutnya, dia kembali ke tempat semula. Murong Yi terkejut dan senang. Ia bahkan dapat merobek kekosongan dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Su Ruoxie tersenyum lembut. Itu belum semuanya. Begitu suara itu berakhir, Su Ruoxie mengarahkan jarinya secara diagonal ke langit, dan tiba-tiba sebuah sambaran petir yang cukup kuat untuk menghancurkan tubuh dan pikiran seorang dewa bela diri 4 kesengsaraan, turun dengan deras. Void yang Dragon Armor segera merespon, dan cahaya berumbai putih menyelimuti Murong Yi. Detik berikutnya, sambaran petir yang turun itu benar-benar ditelan hidup-hidup. Begitu kuatnya sehingga dia bahkan dapat menyerap guntur dan mengubahnya menjadi kekuatan roh tinjunya dan roh abadi. Murong Yi tidak menyangka bahwa Su Ruoxie benar-benar dapat memurnikan senjata sihir yang begitu kuat. Faktanya, itu disempurnakan oleh Su Tua setelah 7 hari 7 malam kerja keras. Dia mengira itu disempurnakan oleh Su Ruoxie setelah bekerja keras selama 7 hari 7 malam. Anda juga bisa melewati pegunungan dan punggung bukit. Su Ruoxie tersenyum tipis. Pikiran Murong Yi bergerak, dan dia langsung menabrak dinding gunung di sebelah pintu masuk gua naga beracun yang tidak dapat dipecahkan. Di mata Su Ruoxie, dia langsung menyatu dengan dinding gunung yang teramat kuat ini. Tak lama kemudian, Murong Yi terbang dengan penuh kegembiraan, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan menyembunyikan Void yang Dragon Armor di tubuhnya. Baju zirah ini dapat digunakan di dalam maupun di luar tubuh, dan secara otomatis akan melindungi pemiliknya. Setelah menyembunyikan Void yang Dragon Armor ke dalam tubuhnya, Murong Yi mendapatkan kembali penampilannya yang tampan dan cerah. Dengan wajah kemerahan, dia terbang di depan Su Ruoxie. Dadanya yang penuh naik turun dengan cepat. Matanya berair, lembut dan menawan bagaikan pegunungan musim semi, memabukkan. Dia hanya menatap lurus ke arah Su Ruoxie. Su Ruoxie juga agak bingung harus berbuat apa saat diperhatikan oleh Murong Yi. Tiba-tiba, Murong Yi mencondongkan tubuhnya ke depan, bibir merahnya yang menawan mengecup lembut sudut bibir Su Ruoxie, bagaikan seekor capung yang sedang menyapu permukaan air, dan akhirnya menampakkan senyum menawan di wajahnya yang tiada taraf. Terima kasih. Su Ruoxie merasa tersanjung.
Tidak peduli seberapa beraninya Murong Yi di masa lalu, dia tidak akan pernah berani melakukan ini. Setidaknya Murong Yi dan Su Ruoxie saat ini baru saling mengenal kurang dari sebulan. Di masa lalu, Murong Yi sangat pendiam dan dingin. Dia menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri dan jarang melakukan sesuatu yang mengejutkan. Sekarang, Murong Yi sangat ceria dan bersemangat. Dia sangat sederhana pikirannya. Dia akan menunjukkan apa yang dia suka dan melakukan apa yang ingin dia lakukan secara alami tanpa memperhatikan pandangan orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan bisa langsung meninggalkan Murongzu dan datang ke Sangzu, dan menjadi tamu Sang Yating. Kemudian, dengan mengandalkan bakat dan kerja kerasnya sendiri, kekuatan kultivasinya melonjak, dan akhirnya menjadikan Sang Yating kandidat paling menjanjikan untuk seluruh dinasti Sang. Apa yang perlu kau ucapkan terima kasih padaku? Su Ruoxie merasa sudah menjadi kewajibannya untuk memberikannya kepada Murong Yi. Terima kasih atas kerja kerasmu selama 7 hari dalam menyempurnakan senjata ajaib ini untukku. Awalnya aku mengira kau berlatih untuk menembus penghalang, tetapi aku tidak menyangka kau menyempurnakan senjata ajaib itu sambil berlatih. Tahukah kau bahwa ini sangat berbahaya? Jangan lakukan ini lagi di masa mendatang. Kudengar kau bisa mengendalikan jiwa dan raga, dan itu benar. Murong Yi telah dengan hati-hati melindungi Su Ruoxie selama 7 hari itu. Dia memperhatikan butiran-butiran keringat Su Ruoxie yang mengalir keluar, sesekali mengerutkan kening, dan memperhatikan setiap gerakan halus. Jadi ketika dia mendapatkan Void yang Dragon Armor, tentu saja dia tidak bisa merasa senang. Hahaha, Guru, sepertinya aku tidak layak menerima ciuman ini. Su Ruoxie tersenyum pada Tuan Su di lautan kesadarannya. Jadi gadis konyol ini sudah memikirkan hal itu. Sepertinya lebih baik bagiku untuk tidak memberitahunya tentang keberadaanmu, Tuan. Betapa tidak berperasaan dan tidak layaknya muridmu. Bagaimana mungkin aku begitu buta untuk menerima murid sepertimu? Su tua duduk di lautan kesadaran Su Ruoxie seperti wanita gila dan mulai mengamuk. Su Ruoxie tersenyum sangat licik, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan Old Su yang memiliki kemampuan akting yang buruk? Baiklah, aku mengerti. Hal terpenting dalam perjalanan ini adalah menemukan Sangsang. Tidak mudah menemukan seseorang di negeri dongeng hantu yang begitu luas. Aku pernah membaca ramalan untuk Sangsang sebelumnya, dan ramalan itu menunjukkan bahwa Sangsang sekarang aman. Karena kultivasiku yang kurang, aku tidak bisa memprediksi nasib baik atau buruk. Sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan sambil mencari Sangsang. Su Ruoxie mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, dia tidak pandai berbohong kepada wanitanya. Karena Murong Yi ingin berpikir demikian, dia tidak perlu menjelaskannya. Tidak ada alasan untuk membiarkan Murong Yi mengatakannya untuk merusak suasana hati ketika dia begitu tersentuh. Katakan padaku, apakah kamu lebih menyukaiku, atau apakah kamu lebih menyukai Sangsang aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang? Mata Murong Yi berkedip samar. Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia mendapati jantungnya berdetak seperti rusa. Su Ruoxie menatap kilatan nakal di mata Murong Yi, dan pelipisnya mulai berdenyut tanpa sadar. Kata-kata bijak Wu Xinzi tiba-tiba terlintas di benaknya. Adik laki-laki, wanita perlu dibujuk. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, selama kamu memujinya dan mengatakan kamu menyukainya, dia akan tetap sangat senang, bahkan jika dia tahu kamu berbohong. Percayalah, wanita adalah hewan yang sombong, seperti tubuh mereka, yang selalu lebih nyata daripada hati mereka. Selama kamu menaklukkan tubuh mereka, kamu telah menaklukkan hati mereka. Bodoh amat John denganmu, kakak senior. Su Ruoxie langsung menolak apa yang disebut nasihat baik Wu Xinzi dan berkata dengan tenang dengan wajah tenang. Kamu dan Sangsang selalu melakukan banyak hal untukku. Menurutku, tidak ada satupun dari kalian yang lebih penting dari yang lain. Bagiku, kalian sama-sama penting dan tak tergantikan. Tidak peduli siapa yang mendapat masalah atau dalam bahaya, aku tidak akan menyerah pada mereka. Konon, Kaisar memiliki pikiran yang luas dan dapat menampung semua sungai. Sekarang aku telah memperoleh sedikit pengetahuan. Namun, sebagai seorang kaisar, kau tampak sedikit lusuh dibandingkan dengan kepala keluarga bangsawan lainnya. Ambil contoh kepala keluarga Sang. Selain istri pertamanya dan 2 selir, ia juga memiliki 72 selir. Sedangkan untukmu, kau tidak memiliki banyak sekarang, dan aku tidak tahu berapa banyak yang akan kau miliki di masa depan. Perkataan ringan Murong Yi membuat Su Ruoxie merasa ada duri dalam dagingnya. Su Ruoxie masih setenang batu dan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka yang benar-benar mencintaiku. Hehe, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo pergi. Jika aku menangkap binatang Wanyu Chuanshan yang memakan 3 pil naga, aku akan mengulitinya hidup-hidup.
Binatang itu bahkan tidak akan melepaskan naga kecil itu. Murong Yi melihat sekeliling dengan marah, lalu pergi. Su Ruoxi menghela nafas dan mengikuti. Aku telah menggunakan teknik pencarian dewa untuk memeriksa ingatan Jiao racun yang tak terpecahkan. Aku tahu di mana sarang si pengamat pasir Gunung Wanyu berada. Apakah kau ingin pergi? Murong Yi yang awalnya menggertakkan giginya karena kebencian, mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi dan berkata, "Tentu saja, bawalah aku ke sana." Su Ruoxie tersenyum lega. Meskipun kepribadian Murong Yi telah berubah drastis, niat awalnya tetap tidak berubah. Dia juga tahu bahwa Murong Yi dulunya adalah orang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia tidak akan mengatakannya, tetapi sering membuktikannya dengan tindakannya. Misalnya, ketika Su Ruoxie membasmi beberapa binatang buas dewasa di Yutianze, Murong Yi akan melepaskan binatang buas muda itu. Jika mereka terluka, Murong Yi akan menyembuhkan mereka sebelum membiarkan mereka pergi. Saat itu Su Ruoxie sangat kejam dan tidak mau melepaskan anak kecil sekalipun. Dia hanya melihat perilaku Murong Yi secara tidak sengaja dan terinfeksi olehnya. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika binatang buas itu menyerangnya dan melukainya, Su Ruoxie tidak akan membasmi binatang buas muda yang tidak menimbulkan ancaman baginya untuk saat ini. Faktanya, Su Ruoxie mengingat setiap kata-kata dan perbuatan Murong Yi selama 7 tahun yang mereka lalui bersama. Keduanya bisa saling mengenal dan jatuh cinta satu sama lain berkat hal-hal kecil dalam keseharian mereka. Ada hal baik dan buruk dalam hal ini, jadi hanya ketika mereka berdua akur dan saling memahami, merekalah yang akhirnya bisa benar-benar bersama. Yier, aku ingin bertanya padamu, jika Wanyu Mountain Drifter melakukan ini untuk anak-anaknya, apakah kamu masih akan membasminya? Aku akan membasminya, tapi aku tidak akan membasmi anaknya. Murong Yi berhenti sejenak dan melanjutkan, hukum alam akan selalu berlaku. Seseorang harus melakukan hal-hal ini. Jika kau membasminya, apakah kau pikir anak-anaknya masih bisa bertahan hidup di tempat yang berbahaya seperti ini? Bahkan tanpa ancaman naga beracun yang tak terpecahkan, mereka akan tetap dilukai oleh binatang buas lainnya. Apa bedanya kau melakukan ini dan membasmi anak-anaknya secara tidak langsung? Su Ruoxie melesat maju, mengikuti ingatan naga beracun yang tak terpecahkan, terbang melintasi ngarai besar, dan melayang menuju tebing hitam. Murong Yi tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Su Ruoxie menatap ekspresi kusut Murong Yi dan tersenyum santai. Gadis bodoh, hidup di dunia ini, melakukan hal-hal sesuai dengan hatimu adalah caramu sendiri, alasanmu sendiri. Hewan memang seperti ini. Ketika manusia bertarung dengan mereka, akan ada korban. Jika kamu tidak membasminya, mereka akan membasmimu. Yang kuat memangsa yang lemah. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Aku telah berada di kuil Tongtian selama 7 tahun. Gulungan suci kemanusiaan mencatat bahwa kamu mengorbankan hidupmu sendiri untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kamu membasmi binatang buas ini dan mendapatkan manfaatnya. Kamu tidak perlu melakukan kejahatan. Mengapa kamu harus terobsesi dengan mereka? Sifat manusia dan sifat hewan sangat berbeda. Jika kamu dapat mendidik mereka, maka didiklah mereka. Jika kamu tidak dapat mendidik mereka, mereka hanya akan membahayakan dunia, jadi basmilah mereka. Perkataan Su Ruoxie membuat Murong Yi berpikir. Sebenarnya, apa yang dipelajari Murong Yi sejak kecil adalah apa yang diajarkan Murong Ming kepadanya. Apa itu hukum? Tidak ada kekejaman di bawah kata hukum, tetapi Murong Yi tidak berpikir demikian, dia selalu mempunyai idenya sendiri. Murong Ming tidak terburu-buru, tetapi mengirim Murong Yi ke Istana Ibel Surgawi dan bekerja sama dengan Istana Ibel Surgawi. Dia ingin melatih Murong Yi menjadi penguasa istana, dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Setelah membiarkan dia mengambil alih kekuasaan atas hidup dan mati, dia secara alami akan mengerti apa itu hukum dan apa itu hukum. Namun semua ini diganggu oleh Su Ruoxie. Hingga saat ini, Su Ruoxie telah beranjak dewasa dan secara alami akan berbagi idenya dengan Murong Yi. Meskipun membaca gulungan suci kemanusiaan telah banyak meningkatkan pikirannya, tetapi tanpa pengalaman, seperti yang dikatakan Su Ruoxie, tampaknya agak dangkal. Sekarang kata-kata Su Ruoxie terbukti benar, Murong Yi tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tertawa bangga. Baiklah, kalau begitu kita akan membasmi mereka semua, asalkan itu tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Angin menderu, dan tidak ada matahari yang menyinari negeri dongeng hantu. Hanya beberapa cahaya bintang yang mencegah seluruh negeri dongeng hantu menjadi begitu redup. Di bawah awan tebal kelam, dua sosok melayang di langit. Mereka sedang melihat ke arah tebing yang menembus awan. Mereka adalah Su Ruoxie dan Murong Yi. Aku mencari ingatan tentang Unbreakable Poisonous Dragon dan menemukan bahwa 1000 tahun yang lalu,
Unbreakable Poisonous Dragon dan 10,000 Mountain Drilling Beast telah menjadi musuh bebuyutan. Itu karena Ghostly Immortal Realm sangat berbahaya dan area yang bisa mereka masuki sangat terbatas. Tebing ini hanya berjarak 1000 mil dari gua Unbreakable Poisonous Dragon, yang merupakan jarak yang bisa mereka capai dalam waktu singkat. Sumber daya alam dan harta karun sangat terbatas, dan mereka sering bertarung untuk mendapatkan sepotong rumput obat abadi, hanya untuk membiarkan keturunan mereka sendiri dan membuat mereka lebih kuat. Setelah 1000 tahun bertempur, salah satu naga beracun yang tak terpecahkan mati, dan salah satu pengintai pasir Wanyu juga mati. Mereka awalnya berpasangan, jadi kebencian mereka semakin dalam dari hari ke hari. Naga beracun yang tak terpecahkan tertarik pada kita hari itu, tetapi pengintai pasir Wanyu lah yang membalas dendamnya. Sekarang pengintai pasir Wanyu berdiri di depan puncak tebing di depan kita. Surwoksi menunjuk ke tebing hitam di depannya, dengan pedang di tangannya, seolah menunggu jawaban Murong Yi. Saya melihat bahwa saudari Yin Meng tampaknya tidak memiliki senjata ajaib yang lebih baik untuk membela diri. Bagaimana kalau menggunakan baju kulit dari longsoran pasir Wanyu untuk menyempurnakan jubah pelindung untuknya? Murong Yi tersenyum gembira, dan dengan satu gerakan tubuhnya, sebuah kekuatan naga yang besar bergulir keluar. Dalam sekejap, Murong Yi telah bergabung ke tebing hitam dan menyerang ke arah puncak tebing. Surwoksi tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Murong Yi dapat menerobos hambatan mentalnya. Tubuhnya bergetar dan dia terbang menuju puncak tebing hitam. Puncak tebing hitam ini menembus awan dan terus-menerus menyerap unsur petir murni dari awan kelam. Lokasi sarang di sini juga sangat bagus. Bagi binatang panah Gunung Wanyu, menyerap unsur petir murni sangatlah membantu dalam mengendalikan tubuhnya. Surwoksi melayang di langit. Tidak ada pintu masuk, karena binatang pengebor Gunung Wanyu dapat datang dan pergi dengan bebas di bebatuan dan daratan, jadi sudah sewajarnya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Satu-satunya cara adalah dengan mencari tempat tinggal di puncak tebing hitam. Itu sangat tersembunyi, dan jelas akan sulit bagi naga beracun yang tidak dapat dihancurkan untuk menerobosnya. Dalam ingatan naga beracun yang tak terpecahkan, Surwoksi tahu berapa kali naga itu telah menyerang. Binatang pengebor Gunung Wanyu sangat licik, dan begitu naga beracun yang tak terhancurkan datang, ia tidak akan melawannya secara langsung, melainkan akan segera melarikan diri sambil membawa 3 pil binatang buasnya. Naga beracun yang tak terpecahkan itu tidak dapat berbuat apa-apa, dan seiring berjalannya waktu, ia tidak ingin memprovokasinya. Ia pun memisahkan igua untuk dirinya sendiri, tidak jauh dari rumput cahaya ilahi sesaat, sehingga ia dapat melindungi telur naganya sekaligus melindungi rumput cahaya ilahi sesaat. Bukannya binatang Wanyu Chuanshan tidak berpikir untuk mencuri rumput cahaya ilahi sesaat. Tahukah kau, rumput cahaya ilahi sesaat ini akan sangat membantunya. Akan tetapi, naga beracun yang tak terpecahkan telah menetapkan batasan padanya. Binatang Wanyu Chuanshan mengetahui kekuatan racunnya dengan sangat baik, jadi ia tidak berani mencuri rumput cahaya ilahi sesaat. Namun, binatang Wanyu Chuanshan mampu bertahan dan tidak menyerah meskipun mencuri rumput. Naga beracun Bupo tahu bahwa binatang Wanyu Chuanshan selalu mengawasinya, jadi ketika seseorang mencoba mencuri rumput cahaya ilahi sesaat hari itu, ia juga membuat larangan untuk melindungi telur naga. Awalnya, binatang Wanyu Chuanshan tidak mampu melakukannya, namun ia tidak menyangka bahwa naga beracun Bupo akan dibasmi oleh Surwoksi. Dalam keheranan, binatang buas Wanyu Chuanshan yang telah menjadi pencuri selama 10.000 hari akhirnya mendapatkan hadiahnya dan memakan 3 telur naga yang hendak menetas. Kemunculan Murong Yi secara tiba-tiba di dalam tebing hitam mengejutkan Wanyu Sunslinger. Wanyu Sunslinger di depannya berwarna keemasan seluruhnya, seperti terenggiling, tetapi pada sisiknya, terdapat duri-duri batu yang menonjol, yang sangat tajam dan memiliki daya rusak yang besar. Belum lagi cakar tajam pada anggota tubuhnya. Jika seorang dewa bela diri 6 kesengsaraan tidak sengaja terkena serangannya, dia pasti akan terluka parah atau bahkan terbasmi. Aku tidak menaruh dendam padamu, mengapa kau mencari masalah denganku? Mata binatang penyeberang Gunung Wanyu bersinar dengan ganas saat menatap Murong Yi, seolah mencari kelemahan dan siap meledak kapan saja. Murong Yi menatap 3 telur emas di belakang binatang penusuk Gunung Wanyu. Di samping telur-telur itu, ada beberapa tanaman herbal yang menyerap saripati energi guntur, memancarkan kekuatan obat untuk menyehatkan telur-telur itu. Ada juga beberapa potong batu giok yang tidak diketahuinya harus diapakan. Terakhir, ada ramuan batin naga beracun yang tidak bisa dihancurkan, tetapi ramuan batin naga beracun yang tidak bisa dihancurkan itu hanya seukuran kacang hijau. Anda dapat melihat lingkaran sihir yang tersusun di sekitar 3 telur,
yang terus-menerus menyerap ramuan batin naga beracun yang tidak dapat dihancurkan. Kau membasmi 3 bayi yang belum lahir saat kita melawan naga banjir yang tidak bisa dihancurkan, dan kau masih berani bertanya padaku. Niat membasmi yang agung muncul di antara alis Murong Yi, yang membuat binatang Wanyu Chuanshan merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun tidak takut pada Murong Yi, ia juga dapat melihat bahwa Murong Yi memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Selama 3 telur binatang itu menyerap ramuan batin naga beracun yang tidak dapat dihancurkan, ia akan mampu keluar dari cangkangnya. Terlebih lagi, ia memakan 3 telur naga beracun yang tidak bisa dihancurkan sekaligus dan menyerap esensi besar dari 3 naga kecil, tetapi tidak mudah untuk memurnikan mereka sepenuhnya. Awalnya, ia ingin membiarkan binatang Wanyu Chuanshan kecil di dalam 3 telur binatangnya keluar dari cangkangnya, lalu menggunakan saripati besarnya untuk memberinya nutrisi dan membiarkannya tumbuh dengan cepat. Bagi binatang buas seperti binatang Wanyu Chuanshan, semakin banyak ia diberi ramuan ajaib dalam jumlah besar selama tahap telur, semakin banyak pula saripati yang dimilikinya, dan semakin kuat ia setelah menetas, setidaknya setingkat dengan Dewa Wuji. Dengan cara pemeliharaan seperti ini, pertumbuhannya pun akan cepat. Tikus pasir Wanyu berpikir dalam-dalam selama sesaat, lalu tiba-tiba berlutut ke arah Murong Yi, tubuhnya yang besar menempel di tanah, bersujud di hadapannya, dan memohon dengan suara menyedihkan. Tolong biarkan kami pergi. Kami adalah musuh bebuyutan naga beracun yang tak terpecahkan. Naga itu membasmi suamiku, dan aku membasmi anaknya. Itu wajar saja. Kau juga telah diuntungkan olehnya. Jika kau menginginkan 3 rumput Dewa Petir Ungu, Batu Bodi, Benih Yuan Darah, dan Giok tak terbatas ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Aku harap kau akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami, ibu dan anak, pergi. Jika tikus pasir Wanyu itu sendirian, Murong Yi tentu tidak akan ragu untuk membasminya. Akan tetapi, jika dia benar-benar membasminya, ketiga tikus pasir Wanyu kecil itu mungkin akan mati. Sekarang setelah 3 telur naga beracun yang tidak dapat dihancurkan itu habis, tidak ada gunanya lagi jika dia membasminya. Jadi mengapa tidak biarkan saja Murong Yi berpikir begitu? Baiklah, kalau begitu berikan saja aku 3 rumput Dewa Guntur Ungu, Batu Bodi, Saripati Darah, dan Giok tak terbatas, dan aku akan membiarkanmu pergi. Murong Yi akhirnya melunakkan hatinya. Binatang Wanyu Chuanshan sangat gembira, lalu segera memetik 3 rumput Dewa Guntur Ungu, mengambil Batu Bodi, Saripati Darah, dan Giok tak terbatas, menggenggamnya di telapak tangannya yang tajam, lalu berjalan menuju Murong Yi. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku, makhluk abadi yang agung. Silakan ambil nyawaku. Binatang Wanyu Chuanshan yang tingginya 10 kaki itu berlutut dan bersujud ke arah Murong Yi dengan penuh ketakwaan, mempersembahkan harta karun itu dengan kedua tangannya. Murong Yi menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pergilah ke neraka, hahaha, kau masih ingin mengambil harta karunku, aku akan menggunakan roh tinju dan roh peri milikmu untuk meningkatkan kultivasi anakku. Binatang Wanyu Chuanshan yang awalnya sangat hormat, tiba-tiba melompat. Cahaya yang mengejutkan keluar dari telapak tangan dan cakarnya yang tajam. Sejumlah besar energi guntur terkondensasi di cakarnya. Energi guntur ini sebenarnya lebih kuat daripada petir 6 kesengsaraan. Murong Yi tidak menyangka kalau binatang Wanyu Chuanshan akan tiba-tiba melompat dan membuatnya lengah. Ketika cakar tajam yang mengandung energi petir hendak menembus tubuh Murong Yi, Void yang Dragon Armor di tubuh Murong Yi langsung muncul, secara otomatis melindungi tuannya. Bayangan naga beracun yang tidak bisa dihancurkan berubah menjadi kenyataan, menerobos, dan menghantam otak Wanyu Sanslas Beast. Ah! Naga racun Bupo, apa ini? Tidak mungkin. Dengan suara keras, meskipun Murong Yi dilindungi oleh Void yang Dragon Armor, dia tetap terhempas oleh kekuatan dahsyat tersebut, menghantam dinding batu hitam, dan memuntahkan seteguk darah. Gadis ini ternyata terlalu berhati lembut. Kau memang sudah dibuat berhati lembut olehnya sejak awal. Kalau tidak, kau tidak akan punya begitu banyak luka di tubuhmu. Hahaha, tidakkah kau merasa tersentuh? Suara Penatua Su terdengar dari lautan kesadaran Su Ruoxie. Su Ruoxie menyaksikan dan mendengarkan semua ini dengan persepsinya tentang energi spiritual langit dan bumi. Kembali di Yutianze, tindakan kecil Murong Yi membuat Su Ruoxie mulai menjadi tidak terlalu kejam dan haus darah. Kadang-kadang dia ingin menyelamatkan seekor binatang karena teriakannya yang sekarat, tetapi malah terluka parah oleh serangannya yang tiba-tiba. Luka di tubuh Su Ruoxie adalah bukti terbaiknya. Sepertinya Anda, Tuan, sudah memikirkannya. Anda memurnikan jiwa asli naga racun yang tidak dapat dipecahkan menjadi roh baju sirah naga Void yang dan menghapus ingatannya. Ketiga anak naga racun yang tidak dapat dipecahkan tewas di tangan binatang Wanyu Chuanshan.
Sekarang, Anda membiarkan naga racun yang tidak dapat dipecahkan memahami binatang Wanyu Chuanshan dengan tangannya sendiri. Ini tidak hanya dapat menyelesaikan simpul YR, tetapi juga membuat hati naga racun yang tidak dapat dipecahkan menjadi lengkap. Mulai sekarang, ia bersedia melindungi Tuan dan menjaga YR. Suruosie berhenti sejenak, mengangkat alisnya, dan berkata dengan heran. Sepertinya Master, Anda juga telah mengajarkan naga racun yang tidak dapat dipecahkan sebuah metode untuk melahap jiwa asli. Sepertinya meskipun naga racun yang tidak dapat dipecahkan memiliki pikiran yang sempurna, ia tidak dapat menembus ke ranah artefak kelas atas. Jika ia melahap jiwa binatang panah 10.000 gunung, ia mungkin akan melangkah lebih jauh dan mencapai ranah artefak kelas atas, bukan? Hahaha, bagus, bagus. Kau memang pantas menjadi muridku. Kau benar-benar bisa melihat tindakanku sekilas. Kau semakin mirip Suzy. Sepertinya latihan di dunia 1000 tengah telah membuat pikiranmu semakin peka. Ya, benar. Jalan surga mudah ditebak, tetapi hati manusia sulit dihitung, apalagi hati binatang buas. Biarkan gadis ini menderita sedikit, dan dia akan mengingatnya di masa depan. Sepertinya itu benar. Su Tua sangat puas dengan niat Surwoksi yang mengungkapkan niatnya dalam satu kalimat. Pertumbuhan Surwoksi telah jauh melampaui imajinasinya. Surwosie mengarahkan pedangnya, dan energi pedang yang kental langsung mengenai lubang bundar dengan diameter 2 meter di tebing hitam. Surwosie menatap ke arah Murong Yi yang wajahnya agak pucat. Dia berdiri di tanah yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman spiritual, menatap binatang Wanyu Chuanshan yang sudah tidak bernyawa lagi, dan baju zirah naga void yang di tubuhnya yang memancarkan raungan naga tanpa penyesalan dan sedikit pun kesedihan. Ia mengalami perubahan yang mengguncang bumi, seolah-olah ia menjadi sempurna dalam sekejap dari ketidaksempurnaan aslinya. Dalam sekali gerakan, dia berhasil menembus alam puncak senjata dewa tingkat menengah dan memasuki alam senjata dewa tingkat atas. Surwoksi tidak tahu berapa banyak pemikiran yang telah dicurahkan oleh Tuan Su untuk menyempurnakan Void yang Dragon Armor ini selain bahan-bahan asli, termasuk pemilihan karakter Murong Yi dan jiwa asli naga beracun yang tidak dapat dihancurkan. Dari pemandangan di hadapannya, tidak sulit untuk melihat bahwa Su telah berupaya keras untuk itu. Binatang Wanyu Chuanshan bagaikan bukit emas, berbaring tenang dan tak bergerak. Kedatangan Surwoksi juga menyadarkan Murong Yi. Murong Yi tersenyum pahit dan berkata, "Kamu benar." Surwoksi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya membuka gelang roh pedang dan mengambil mayat binatang Wanyu Chuanshan, serta 3 rumput dewa guntur ungu yang jatuh ke tanah, batu bodi, saripati darah, dan batu giok tak terbatas. Sebuah berkah tersembunyi, Void yang Dragon Armor telah ditingkatkan menjadi artefak tingkat atas. Surwosie tersenyum tipis, lalu menatap 3 ramuan emas milik binatang Wanyu Chuanshan. Ramuan batin naga racun yang tidak bisa dihancurkan, yang awalnya berukuran sekecil mungkin, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi potongan-potongan cahaya hijau yang menyelimuti 3 telur emas. Ia dengan cepat menyerap sedikit cahaya hijau dari 3 ramuan emas dan akhirnya bergabung menjadi telur emas. Tiba-tiba, vitalitas yang kuat meledak, dan retakan muncul pada 3 telur emas. Lalu, dengan suara keras, sebuah kepala kecil muncul keluar. Melihat Surwoksi dan Murong Yi, dia berteriak dengan suara yang sangat genit. "Ayah ibu!" Surwosie dan Murong Yi hampir pingsan. Ketiga ramuan emas itu pecah pada saat yang bersamaan. Setelah ketiga tikus pasir Wan Yue kecil memakan kulit telur hingga bersih, ukuran mereka tiba-tiba tumbuh dari 2 kaki menjadi 2 meter. Energi yang sangat melimpah dan melonjak terpancar dari tubuh mereka. Surwosie dan Murong Yi tiba-tiba terkejut. Ternyata masing-masing tikus pasir Wan Yue kecil memiliki kekuatan seorang abadi yang melewati satu kesengsaraan. Titik titik titik. Titik titik titik. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Dengan tikus pasir Wanyu kecil pertama yang memimpin, 2 lainnya juga mulai menangis. Murong Yi merasa sedikit bersalah. Meskipun dia tidak membasmi tikus pasir Wanyu itu sendiri, tikus itu mati karena dia. Bagaimana dia bisa tahan mendengar kata ibu sekarang? Namun melihat ketiga makhluk kecil itu, begitu lucu, tanpa sifat licik dan jahat dari induknya, Murong Yi ingin mengadopsi mereka, agar mereka tidak mengikuti jejak induknya di kemudian hari. Namun, saat Murong Yi baru saja berpikir sejenak, suara Surwosie terdengar dari lautan kesadarannya. Lupakan saja, ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Jika mereka tahu bahwa kita adalah pembasmi ibu mereka, itu akan menjadi siksaan yang lebih berat bagi mereka. Ayo kita pergi. Murong Yi merasakan kesedihan di hatinya dan mendesah tak berdaya. Dia memandang 3 busur panah gunung Wanyu kecil dengan enggan, tapi suaranya dingin.
Kami bukan orang tuamu. Mulai hari ini, kamu harus mandiri. Berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan. Su Ruoxi tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Murong Yi, dia terbang menjauh. Murong Yi mengikutinya dari dekat, hanya meninggalkan 3 binatang kecil yang mengambang di Gunung Wanyu yang tampak bodoh tetapi sebenarnya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jika mereka bukan orang tua kita, lalu di manakah orang tua kita? Ya, Kak, orang tua kitalah yang membesarkan kita setiap hari. Kalau bukan orang tua kita, siapa lagi? Tidak, mereka adalah orang tua kita. Apa kau tidak melihatnya tadi? Tatapan mata ibu menunjukkan bahwa ia enggan melepaskan kita. Pasti ayah yang ingin melakukan ini. Ibu tidak punya pilihan. Karena ayah ingin kita mandiri, maka kita akan mandiri. Ketika kita bisa bertahan hidup sendiri dan kekuatan kita meningkat, kita akan diakui oleh orang tua. Aku merasakan auranya tadi, dan aku tidak mungkin salah. Tikus pasir Wanyu kecil yang pertama kali keluar dari cangkangnya memiliki sepasang mata gelap yang bersinar terang. Ia menatap tumpukan tebal ramuan spiritual di tanah dan berkata dengan tekad yang besar. Sepertinya orang tua kita takut kita tidak bisa bertahan hidup sendiri, jadi mereka meninggalkan begitu banyak makanan untuk kita. Kita tidak boleh mengecewakan orang tua kita. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita pergi. Ya, kakak. Dengan kilatan cahaya keemasan, ketiga longsoran pasir Wanyu kecil menghilang dari puncak tebing hitam, masing-masing mencari kelangsungan hidup. Faktanya, jika kita membandingkan tingkat kultivasi Su Ruoxi dan rekan-rekannya kali ini, Luo Shen lebih lemah dari Hua Yue. Namun, begitu Su Ruoxi meninggalkan kuil Tongtian hari itu, dia mendapati ketidaknyamanan Hua Yue dan ketenangan Luo Shen. Jelaslah bahwa Luo Shen hanya seorang abadi tingkat kesusahan kedua, tetapi jiwanya sebanding dengan seorang abadi tingkat kesusahan ketiga. Su Ruoxi tahu bahwa kondisi pikiran dan kultivasi Luo Shen sudah sangat tinggi. Sebagai eksistensi paling unggul dalam keluarga Luo di dunia seribu kecil, dia mampu menjadi penguasa sebuah kota segera setelah dia tiba di Luozhu di dunia seribu tengah. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan seluruh keluarga Luo terhadap Luo Shen. Sebenarnya ini adalah rahasia terbesar keluarga Luo. Di Luozhu, setiap wanita yang lahir di setiap generasi warisan memiliki kemungkinan mewarisi orang suci Luo. Warisan ini disebut Sisui Lingen. Sisui merupakan tempat lahirnya orang suci Luo kuno. Setelah orang suci Luo menjadi orang suci, tempat kelahiran orang suci Luo menjadi tempat suci keluarga Luo. Setiap generasi akan mandi di air ini saat mereka lahir, karena saat Luo Sheng menyadari kesuciannya adalah di tempat ia dilahirkan. Inilah yang disebut siklus sebab akibat, yang merasuki segala hal. Namun, ketika seseorang menjadi orang suci, persepsinya menjadi luas dan agung. Orang suci merupakan eksistensi yang tertinggi. Para Santo, Kaisar Santo, Raja Santo, Santo Ibel, Santo Monster, dan sebagainya, tanpa diragukan lagi, semuanya berada di puncak dunia. Jadi seluruh sungai si terinfeksi, dan Luo Sheng bahkan mengintegrasikan persepsinya seumur hidup ke dalam air ini, yang memungkinkan setiap anggota keluarga Luo mandi di air ini saat mereka lahir. Meskipun Dewi Luo lahir di dunia seribu kecil, ketika keluarga Luo memimpin cabang-cabang dari dunia seribu besar ke dunia seribu tengah dan dunia seribu kecil, mereka masih membawa keluar sebagian air, membentuk sungai Luo di dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah. Kebaikan tertinggi itu seperti air. Air memberi manfaat bagi semua hal tanpa perselisihan. Inilah keutamaan kerendahan hati. Oleh karena itu, alasan mengapa sungai dan laut dapat menjadi raja segala lembah adalah karena keduanya rendah hati. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih lembut atau lebih lemah daripada air, namun tak ada yang dapat mengalahkannya saat air menyerang sesuatu yang kuat dan kokoh. Inilah keutamaan kelembutan. Oleh sebab itu, yang lembut mengalahkan yang keras, dan yang lemah mengalahkan yang kuat dan tegas. Karena tidak ada apa-apanya, maka ia bisa memasuki keadaan tidak ada apa-apanya. Dari sini kita dapat memahami manfaat mengajar tanpa kata-kata dan tidak melakukan apapun. Karena itu, setiap bagian persepsi Luo Sheng bagaikan alam semesta yang luas, terintegrasi ke dalam setiap tetes air. Saat seseorang baru lahir, itulah saat spiritualitasnya paling mencukupi, pikirannya paling murni, dan juga saat yang paling mudah untuk memahami. Akan tetapi, meski begitu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit orang yang bisa memperoleh akar spiritual air, yang jumlahnya jutaan lebih langka daripada garis keturunan harimau putih dari keluarga Bai. Dan Luo Shen adalah pewaris akar roh air, jadi dia menjalankan jalan transendensi, tidak ternoda oleh debu, jauh dari kendali kekuatan duniawi, dan selalu murni. Sama seperti ketika Luo Shen datang ke negeri dongeng hantu,
hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah seberapa mengerikannya tempat itu, tetapi dia merasakan keajaiban dunia negeri dongeng hantu ini, memahami beberapa prinsip yang telah dipahaminya, dan memadukannya dengan gulungan suci kemanusiaan di kuil Tongtian milik Su Ruoxi, yang membuat kondisi pikirannya jauh lebih mendalam. Pada saat ini, Luo Shen sedang duduk bersila tidak jauh dari kuil Tongtian. Selama 7 hari, dia hanya duduk di atas sebuah batu besar untuk memahami kebenaran. Secara tak kasat mata, dia dibaptis oleh guntur dan kilat yang diletakkan oleh awan bencana di langit, dan tanpa sadar melangkah ke alam abadi 3 kesengsaraan. Dan ketika Luo Shen membuka matanya, dia telah melihat berbagai keluarga besar memasuki negeri ajaib hantu ini satu demi satu. Bagaimanapun, terowongan ruang angkasa ini luar biasa, dan tidak semua senjata ajaib dapat bergerak dengan stabil di terowongan ruang angkasa ini seperti kuil suci Tongtian milik Su Ruoxi. Atau mungkin mereka berhati-hati, dan seperti Su Ruoxi, mereka datang dengan kecepatan paling aman untuk senjata sihir yang berbeda. Saat semua keluarga besar datang silih berganti, Luo Shen langsung menceburkan diri ke dalam awan malapetaka, selamat dari kesengsaraan guntur keempat dan kelima berturut-turut, dan menjadi abadi 5 kesengsaraan dalam satu gerakan. Ketika Luo Shen kembali ke batu besar tempat dia semula duduk bersila, pada saat ini, tiba-tiba di langit, sebuah prasasti berwarna giok, sangat besar, panjangnya puluhan mil dan lebarnya beberapa mil, perlahan jatuh dari langit, seberkas cahaya menyambar, dan seorang lelaki tua muncul di hadapan Luo Shen. Orang tua ini adalah Kong Xiu dari Wucheng pada hari itu. Dia memiliki wajah yang ramah dan ekspresi damai. Dia tersenyum hangat dan berkata, "Peri Luo Shen, kita bertemu lagi. Jika kakak Luo Yue tidak memberitahu Wucheng bahwa kaulah satu-satunya orang di keluarga Luo yang telah memperoleh akar spiritual Sishui, aku tidak akan mengenalimu. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kau telah selamat dari 3 kali kesengsaraan guntur. Tampaknya mengikuti Kaisar Su Agung Su Ruoxi akan sangat bermanfaat bagimu." Luo Shen membungkuk, mengangguk sedikit dan tersenyum. Memang, jika bukan karena Kaisar Su Agung Su Ruoxi, aku mungkin hanya akan selamat dari 3 kesengsaraan guntur. Tampaknya praktik transendensi dan praktik keterlibatan di dunia hanya memiliki kelebihannya sendiri. Jika kamu tidak mengetahui 3.000 dunia, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci bagi seorang suci? Setiap kata dan prinsip berasal dari semua hal di dunia. Ada hal-hal transendental dan hal-hal duniawi. Ada begitu banyak kekuatan dalam kata-kata Luo Shen, bagaimana dia bisa menjadi orang suci? 4 kata ini membuat hati Kong Xiu bergetar. Perkataan itu bisa jadi merupakan bualan orang-orang yang jahil, atau merupakan perkataan tekad orang-orang yang sesungguhnya punya potensi besar untuk menjadi orang suci. Jelas, Luo Shen adalah yang terakhir. Luo Shen baru saja mengungkapkan perasaannya setelah selamat dari malapetaka guntur. Melihat ekspresi Kong Xiu, Luo Shen berhenti dan berkata, "Di hadapan Tuan Kong, Luo Shen tidak bisa bicara omong kosong. Kau akan menemui kesempatanmu sendiri di alam hantu dan alam hantu. Berhati-hatilah dalam perjalananmu." Luo Shen mengucapkan selamat tinggal. Setiap gerakan dan kata-kata Luo Shen sempurna. Di tengah perhatian Kong Xiu, dia pergi dengan anggun. "Hahaha, Saudara Kong Xiu, tampaknya setiap generasi memiliki orang-orang berbakat yang memimpin tren selama ratusan tahun. Kekayaan keluarga Luoku juga ikut menyertainya." Sinar rumbai berwarna air menyebar dari sutra yang besar dan berharga, dan suara Luo Yue yang sedikit bangga datang dari sutra besar ini. Penerus Sisui Linggen memang luar biasa. Jarang sekali dia memiliki mentalitas seperti itu di usianya yang masih muda. Ayo kita maju. Keberuntungan besar telah tiba. Kesempatan yang luar biasa. Haha. Kong Xiu tersenyum santai, membelai jenggot panjangnya, menyatu dengan tablet berwarna giok, dan terbang menjauh. Kau sudah ingin melepaskan binatang Wanyu Chuanshan itu, tetapi dia masih keras kepala dan ingin membasmimu. Kau mencari kematianmu sendiri, jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Su Ruoxi membubung ke angkasa, pakaiannya berkibar-kibar, berdiri dengan gagah, aura kebenaran menyelimuti sekelilingnya, membuat orang-orang merasakan kebenaran saat melihatnya. Tentu saja aku tahu. Murong Yi menghela napas dan tersenyum, "Terima kasih, Ruoxi, bolehkah aku memanggilmu begitu?" Murong Yi menatap Su Ruoxi, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia baru bersama Su Ruoxi selama beberapa hari, dia merasa seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk lebih dekat dengannya. Tentu saja, Su Ruoxi tersenyum senang dan melanjutkan, "Apa yang harus kuucapkan terima kasih? Aku hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Sekarang ikatanmu sudah terlepas, kau akan bisa berlatih tanpa hambatan apapun di masa mendatang." Dalam ingatanku,
Aku selalu berusaha untuk tidak membasmi, meskipun mungkin mereka benar-benar melakukan kesalahan. Namun, menurutku hukum itu kejam, tetapi orang-orang penuh belas kasih. Kamu dapat mengatakan bahwa aku penuh kasih sayang atau bahwa aku baik hati. Menurutku, kita harus belajar untuk bersikap toleran dan menoleransi kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka salah dan masih melakukannya yang harus dibasmi, seperti binatang Wanyu Chuanshan. Murongyi mengalihkan pandangannya dari Su Ruoxie dan melihat ke kejauhan. Di depannya masih gelap dan dia tidak tahu apa yang menantinya. Saya harap kamu selalu bisa berpikir seperti ini. Su Ruoxie merasa lega karena hati Murongyi begitu lembut. Memikirkan hal ini, Su Ruoxie merasa sedikit sedih dan menyalahkan diri sendiri. Ternyata Murongyi pernah hidup seperti ini di masa lalu. Bukankah seharusnya dia membuatnya sedih berkali-kali? Murongyi adalah anak yang sangat baik. Su Tua memujinya dalam benak Su Ruoiwe. Su Ruoiwe tahu bahwa Tuan Su tidak akan memuji seseorang begitu saja. Tuan, bisakah Anda menggunakan mayat binatang Wanyu Chuanshan, 3 rumput guntur ungu ini, batu bodi, Yuan Zidara, dan giok tak terbatas untuk memurnikan jubah Dewa Su Ruoxie berkata dengan tulus. Oh, kau memperlakukan orang tua sepertiku seperti kuli lagi. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Si tua Su mulai berteriak lagi, seolah-olah dia terinfeksi oleh Wu Xinzi. Old Su mendapati bahwa saat Wu Xinzi membuat keributan dengan Su Ruoxie seperti ini, meskipun Su Ruoxie mengabaikannya, Su Ruoxie merasa hangat di hatinya. Old Su telah mengajari Su Ruoxie banyak hal. Selanjutnya, Old Su sudah mempunyai rencana lain dalam benaknya, jadi dia tidak ingin membentuk gambaran agung dalam benak Su Ruoxie, dan tidak ingin Su Ruoxie berpikir bahwa dia tidak dapat melampauinya. Jadi Su Tua juga mencoba secara halus menghancurkan citra agung gurunya. Sebab jika seseorang mempunyai rasa kagum dalam hatinya terhadap orang lain, itu tidak baik. Keagungan bahkan lebih penting bagi calon kaisar suci seperti Su Ruoxie. Aura yang dimiliki Su Ruoxie sekarang adalah semangat yang telah ia kembangkan selama bersama Guru Su. Su Ruoxie memiliki rasa hormat dan kagum di dalam hatinya terhadap Guru Su, karena Guru Su merupakan seorang sub bijak dan bagaikan guru sekaligus ayah baginya. Misalnya, beberapa anak tumbuh di bawah asuhan ayah mereka. Jika mereka sudah dewasa, sekalipun mereka lebih kuat dari ayahnya, lebih hebat prestasinya dari ayahnya, namun keagungan ayahnya sejak kecil masih terpatri samar di dalam hatinya. Hal ini terjadi pada Tuan Su dan Su Ruoxie. Dia tidak ingin mengendalikan Su Ruoxie, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Faktanya, sejak dini, si tua Su sudah mulai berangsur-angsur mengubah dirinya dari sosok sesepuh yang tidak sopan. Sejak Su Ruoxie memasuki dunia Seribu Tengah, Tuan Su dapat mengurangi rasa otoritasnya terhadap Su Ruoxie. Akan selalu sulit untuk sementara waktu, Tuan. Lagi pula, Anda tidak punya pekerjaan, jadi tidak ada salahnya melakukan kerja keras. Saat saya menemukan pemurni senjata yang hebat, Anda bisa punya waktu luang. Su Ruoxie tertawa, dan merasa bahwa perilaku Old Su sedikit lebih menggemaskan seperti seorang bocah tua yang nakal. Untuk siapa Anda akan menyempurnakannya? Su Tua tersenyum licik dengan nada yang agak tidak berbudaya. Suge Yuxuan. Su Ruoxie tersenyum dan berkata dengan tenang, dia telah berjuang untukku dalam banyak pertempuran dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi di Qianzu Tiancheng adalah sebuah kesalahan. Dia tidak mau mengakuinya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia ingin membantuku dan mendapatkan persetujuanku, tentu saja aku tidak akan mengabaikannya. Selain itu, batu bodi memiliki efek ajaib untuk membangkitkan pikiran dan menyegarkan otak, benih esensi darah adalah harta yang sangat berharga untuk penyembuhan, dan giok tak terbatas membawa aura seorang jenderal kuno. Dikombinasikan dengan rumput Dewa Petir Ungu 3 Mutiara, dapat diseduh dengan kekuatan guntur, yang secara alami dapat meningkatkan aura agung Suge Yuxuan di antara 3 pasukan. Yin Meng tidak cocok, dan saya tidak dapat selalu menyusahkan guru untuk berlatih senjata untuk saya. Saya telah memurnikan vena racun hantu dalam beberapa hari terakhir, tetapi saya dapat mengamatinya dengan saksama beberapa hari ini. Wah, kasihanilah tulang-tulangku yang tua. Si tua Su mulai bersikap munafik dan menyedihkan lagi. Tuan, kalau saya sudah menemukan pemurni senjata yang hebat, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras lagi, hahaha. Su Ruoxie tidak dapat menahan tawa lagi. Omong kosong. Apakah menurutmu seorang subsanta hanyalah seonggok tanah di pinggir jalan? Senjata ajaib yang disempurnakan oleh seorang subsanta lebih kuat daripada beberapa yang disebut sebagai pemurni senjata tingkat dewa. Su Tua berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak, dan berkata kepada Su Ruoxie. Di seluruh jagat raya,
hanya ada 100 orang yang keterampilannya dalam memurnikan senjata lebih baik dariku. Kecuali jika kau dapat menemukan keturunan dari sub orang suci Ouzizi untuk memurnikan senjata untukmu, kau akan memiliki kesempatan untuk melampauiku. Ouzizi, Su Ruoxi terkesiap. Pria ini merupakan pendiri pemurnian senjata pada zaman kuno. Meskipun dia hanya seorang sub bijak, keterampilannya dalam menyempurnakan senjata, terutama teknik pembuatan pedang, adalah sesuatu yang unik di dunia dan diakui oleh seluruh alam semesta. Ada juga beberapa orang yang setenar Ouzizi, namun Tuan Su tidak menyebutkan mereka melainkan menyebut Ouzizi. Pasti ada makna mendalam di baliknya. Su Ruoxi juga tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui terlalu banyak hal di dunia saat ini. Asalkan saatnya tiba, dia secara alami akan tahu. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mari kita cari tempat untuk duduk. Dalam beberapa hari ke depan, biarkan gadis kecil Murong Yi menjelajahi baju zirah naga Void Yang. Baju zirah itu masih memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Jika dia dapat menggunakannya dengan bebas, dengan kekuatannya, dia dapat melawan Dewa Yang dan Dewa Yin Wuji. Jelaslah bahwa Sutua sangat percaya diri dengan senjata ajaib yang telah disempurnakannya. Anda harus tahu bahwa Old Su memiliki begitu banyak orang yang datang ke sini, dan dia telah mengumpulkan kekuatan dari ratusan sekolah. Meskipun ia berasal dari sekolah fiksi, ia sekarang menjadi seorang generalis. Semua hal kembali ke satu, jika satu hal dipahami maka semua hal dipahami, jadi meskipun keterampilan memurnikan senjata Tuan Su tidak dapat disebut unik, tetapi masih dapat dianggap baik. Yier, kamu harus membiasakan diri dengan Void yang Dragon Armor dalam beberapa hari ke depan. Aku akan menyempurnakan jubah suci lainnya untuk Zhuge Yuxuan. Su Ruoxi berkata langsung. Zhuge Yuxuan? Apakah dia orang yang mendirikan negara untukmu dan menjadi pahlawan wanita pertama sejak berdirinya dinasti Su besar, yang dikenal sebagai Zhuge wanita Murong Yi tidak menyangka Su Ruoxi akan memikirkan topiknya saat ini. Ya, Zhuge Yuxuan telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masuknya dinasti Su Agung. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dan merupakan veteran di medan perang. Saya merasa jauh lebih tenang karena dia memiliki harta karun yang berharga untuk melindunginya. Su Ruoxi tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Zhuge Yuxuan. Tidak heran banyak orang berbakat berkumpul di sekitarmu. Seorang pria rela mati demi orang kepercayaannya. Tidak heran mereka sangat menghormati dan mencintaimu karena mereka memiliki kaisar sepertimu yang sangat mencintai mereka. Aku akan melindungimu. Murong Yi melambaikan tangannya, seolah menyerahkannya padanya. Su Ruoxi menyeringai, dan senyumnya sangat lembut, yang membuat Murong Yi merasa sedikit senang. Tidak heran banyak wanita menyukainya. Kenapa dia begitu tampan untungnya, aku tidak lebih tampan darinya. Su Ruoxi tentu saja tidak tahu tentang pikiran kecil Murong Yi, jadi dia menemukan gua yang relatif terpencil. Gua ini terletak di jurang yang sangat dalam. Jurang ini diledakkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan sihir hebat. Itu adalah lubang besar yang meliputi area seluas 2000 mil dan kedalaman 1000 mil. Itu jelas merupakan pengaruh dari seorang pria kuat dengan kekuatan luar biasa, karena Su Ruoxi masih dapat merasakan dengan kuat bahwa di dalam jurang ini, masih ada hantaman dari keinginan putus asa dewa di alam semesta ini untuk melindungi 3000 dunia. 100 mil jauhnya dari dasar jurang, ada sebuah gua. Ada banyak gua seperti itu di daerah tersebut. Mungkin disebabkan oleh energi yang mengalir maju mundur pada saat kekuatan supranatural besar itu digunakan untuk membasmi. Su Ruoxi tidak banyak memikirkannya dan masuk bersama Murong Yi. Karena dia ingin berkonsentrasi mempelajari cara memurnikan senjata dengan Master Su, Su Ruoxi tentu saja tidak berani memisahkan diri. Meskipun dia dapat mengendalikan jiwa dan raganya, ini adalah negeri dongeng hantu, bukan dunia 1000 besar. Semenjak dia mengetahui ingatan tentang naga beracun yang tak terpecahkan, Su Ruoxi tahu bahwa ada banyak keberadaan di negeri dongeng hantu yang tidak bisa dia tolak sekarang, jadi dia tidak bisa tidak berhati-hati. Memasuki gua ini kedalamannya 1000 kaki. Su Ruoxi dan Murong Yi tiba di tujuan dalam sekejap. Gua ini merupakan gua terkecil dan paling tidak menarik perhatian dari semua gua, dengan diameter hanya sekitar 3 kaki, yang sangat sempit. Tiba-tiba, pemandangan ini mengingatkan Su Ruoxi pada situasi di tebing Fengying hari itu. Di sini juga, hanya 2 orang yang bisa berjalan berdampingan. Saat kita berada di tebing Fengying, kita jauh lebih muda daripada di sini. Kita tidur di ranjang yang sama selama setahun. Aku baru berusia 7 tahun dan kamu berusia 20 tahun. Kita dianggap sebagai suami muda dan istri tua, hahaha. Perkataan Su Ruoxi lebih tanpa hambatan, dan dia secara alami melingkarkan lengannya di pinggang ramping Murong Yi. Itulah aku sebelumnya,
Bukan aku sekarang. Wajah Murongyi memerah dengan dua rona merah. Dia mengayunkan pinggangnya dan menepis tangan Surwoksi. Dia dengan cepat meninju perut bagian bawah Surwoksi. Surwoksi mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menangkis tinju Murongyi. Murongyi hanya berada di tingkat bintang 2 tubuh bumi sekarang, yang jauh lebih rendah dari puncak tubuh bumi milik Surwoksi. Tentu saja, dia tidak bisa menandingi kekuatan Surwoksi. Setelah beberapa kali melawan namun sia-sia, dia menyerah dan mengendurkan tinjunya. Kedua tangan yang sempurna itu saling berpegangan, dan tanpa disadari, jari-jari mereka saling menggenggam erat. Tidak peduli siapa dirimu sebelumnya atau siapa dirimu sekarang, kamu semua milikku. Surwosie mempunyai temperamen seperti gangster, dan sedikit aura mendominasi yang mampu menguasai wanita, membuat Murongyi tak berdaya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan menyempurnakan senjatanya. Kau juga harus memanfaatkan beberapa hari ini untuk mengeksplorasi kegunaan Void yang Dragon Armor. Murongyi tidak menyangka Surwosie begitu pendendam. Dia pernah menggoda Surwosie sebelumnya, dan sekarang Surwosie menggodanya sekali, jadi mereka impas. Sambil mendengus dingin, Murongyi menepis tipu muslihat Surwosie dan menyatu dengan dinding gunung, tampaknya mengaktifkan kemampuan melarikan diri dari bumi dari Void yang Dragon Armor. Surwoksi tidak setuju. Dia duduk bersila dan menyatukan seluruh tenaganya ke dalam gelang roh pedang. Gelang roh pedang dilatih oleh kekuatan magis besar Sutua untuk menjadi dunianya sendiri, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Satu-satunya perbedaannya adalah ada 9 matahari yang mengambang di langit. 9 matahari ini tidak lain adalah ibu esensi matahari. Bahkan jika ibu Saripati matahari ini ditaruh di hadapan para wali di alam semesta, ia akan menjadi khazanah alam yang membuat mereka berebut untuk memilikinya, karena ia begitu berharga. Asalkan ke-9 ibu inti matahari ini diberi cukup waktu, mereka akan mampu melahirkan matahari. Ini bukan lagi termasuk kategori kekayaan alam, tetapi ciptaan langit dan bumi. Alasan mengapa Chen Tianji milik Surwoksi begitu kuat adalah karena telah terintegrasi dengan ibu esensi matahari. Dalam tubuh Chen Tianji, inkarnasi luar Surwoksi, terdapat energi yang bahkan dewa yang pun sulit untuk menandinginya. Ini semua berasal dari ibu esensi matahari, dan Chen Tianji sendiri belum mengerti sedikit pun tentang ibu esensi matahari. Inkarnasi Sutua duduk bersila di langit, memancarkan sinar cahaya terang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap 9 ibu inti matahari di langit yang memancarkan napas panas membara. Energi yang dari Sun Essence Mothers tertahan, hanya sedikit nafas yang dikeluarkan. Namun, nafas kecil ini dapat menghasilkan efek luar biasa saat menempa senjata ajaib. Ruoxi, kamu harus ingat bahwa semua alat sihir terbagi menjadi 2 jenis. Wajah Tuan Su sangat serius saat ini, yang membuat Surwoksi berdiri kagum dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sama seperti memurnikan obat, ia terbagi menjadi obat yin dan obat yang, dan pemurnian alat ini terbagi menjadi pemurnian yin dan pemurnian yang. Apa itu yin dan apa itu yang? Segala sesuatu di dunia ini memiliki yin dan yang. Baik itu herbal atau batu giok, semuanya memiliki khasiatnya sendiri. Saat memurnikan obat atau alat, ingatlah untuk membedakan khasiat bahannya. Tuan Su berbicara dengan nada yang sangat tenang, tidak panas atau dingin, tidak lambat atau terburu-buru. Contohnya, binatang Wanyu Chuanshan ini. Karena digunakan sebagai bahan utama, kita harus belajar menentukan apakah itu yin atau yang. Qian adalah yang melambangkan laki-laki, dan Kun adalah yin melambangkan perempuan. Binatang Wanyu Chuanshan ini adalah perempuan, jadi secara alamiah adalah yin. Selain itu, binatang Wanyu Chuanshan sendiri didasarkan pada bumi, jadi secara alamiah adalah yin. Namun, binatang Wanyu Chuanshan ini telah mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan energi yang-nya melonjak. Sekarang, ada 3 yang dan 7 yin di dalam tubuhnya, dan sebagian besar masih yin. Namun, karena digunakan sebagai bahan utama, kita harus mengeluarkan semua yang dan yin di dalam tubuhnya. Begitu dia selesai bicara, 2 nyala api menyemburat dari tangan Sulao dengan bunyi embusan, yang satu berwarna merah menyala dan yang satu lagi berwarna biru es. Pupil mata Surwosie mengecil. Api yin dan yang. Tuan Su mengangguk dan berkata, kekuatan api dari seni penyihir Dewa Api Zurong milikmu tidak kalah dengan api yin dan yang ini. Setelah menentukan yin dan yang dari bahan utama, kamu dapat mulai memurnikannya dengan api, mengekstraksi esensinya dan membuang ampasnya. Selama proses pemurnian, kamu tidak boleh tidak sabar. Saat mengendalikan api, kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu tidak berhati-hati, jika apinya terlalu kuat,
semua usahamu akan sia-sia. Su Ruoxie mengingatnya, tetapi Outsu tidak terburu-buru untuk memperbaikinya, dan melanjutkan. Di dunia 1000 besar, sifat-sifat senjata ajaib akan dibedakan dengan jelas. Semua senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Yang pastilah senjata ajaib Yang, dan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Yin pastilah senjata ajaib Yin. Ketika kedua jenis senjata ajaib itu bertemu, selain sifat bahan senjata ajaib itu, saling menekan Yang dan Yin yang terkandung dalam senjata ajaib itu sangatlah penting. Karena begitu melangkah ke alam dewa, tidak semudah bagi makhluk abadi untuk maju. Selain itu, dunia ini lebih berbahaya daripada yang dapat dibayangkan. Oleh karena itu, kecuali orang-orang sepertimu yang diberkati dengan keberuntungan surga dan bumi, hampir tidak ada yang dapat berlatih Dewa Yang dan Yin. Jadi, kamu hanya dapat memilih satu untuk berlatih demi melindungi dirimu sendiri. Sekarang, banyak orang suci di dunia telah memilih salah satu seni bela diri untuk menerobos cermin orang suci, dan kemudian berlatih kedua seni bela diri tersebut. Ada sedikit desahan dalam nada bicara Tuan Su saat dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia memiliki kemampuan mengendalikan jiwa dan raganya, mungkin itulah sebabnya dia dapat melatih jiwa Yang dan jiwa Yin. Teknik penempaanku hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah maju ke tingkat orang suci dan dapat memadukan Yin dan Yang. Begitu kata-kata itu terucap, dengan suara mendesing, dua nyala api dengan warna berbeda mengalir ke tubuh binatang Wanyu Chuanling, memisahkan Yin dan Yang dengan cara yang sangat halus. Tak lama kemudian, Su Ruoxie melihat bahwa binatang Wanyu Chuanling telah meleleh menjadi dua bola, satu berwarna merah menyala dan satunya lagi berwarna biru es, dengan gumpalan asap hitam. Dengan kata lain, kotoran dan ampas dalam tubuh binatang Wanyu Chuanling telah dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam dunia gelang roh pedang. Tetapi Anda harus ingat bahwa kondisi pikiran seringkali lebih penting daripada kekuatan. Pikirkanlah. Pedang Konfusianisme dan sitar Konfusianisme di dunia 1000 kecil hanyalah sitar biasa di zaman kuno. Keduanya tidak dimurnikan dan terbuat dari bahan yang paling sederhana. Namun, keduanya bersendewa dengan orang suci setiap hari. Seiring berjalannya waktu, keduanya terinfeksi oleh pikiran dan jiwa sastra mereka. Keduanya kemudian memiliki jiwa mereka sendiri, dan mereka sangat kuat. Jiwa-jiwa ini bahkan lebih kuat daripada beberapa alat ilahi yang dimurnikan oleh kekuatan supernatural besar di dunia 1000 tengah. Dari sini, kita dapat melihat bahwa jika senjata ajaib ini dimurnikan oleh seseorang yang memiliki hati, mereka pasti akan menjadi alat ilahi kelas atas. Jika seorang santo yang kuat belum mencapai alam santo, bahkan jika ia menggunakan kekuatan magisnya yang kuat untuk menempa senjata ajaib, ia tidak akan sebaik santo yang keadaan pikirannya telah mencapai cermin santo tetapi kekuatannya belum menembus ke Dewa Yang atau Dewa Yin dalam Alkitab. Semua hal memiliki roh, dan senjata ajaib tidak terkecuali. Perbedaan antara alam santo dan dewa seperti langit dan bumi. Anda harus memahami ini. Su Ruoxie menatap langit. Dua bola saripati energi vital, yang satu besar dan yang satu kecil, disempurnakan semakin mengecil. Tiba-tiba, cahaya keemasan menerobos udara. Ternyata itu adalah ramuan emas dari binatang Wanyu Chuanshan. Ramuan emas ini berbeda dengan ramuan milik naga beracun Bupo, sebab jiwa dan saripatinya telah dilahap habis, hanya menyisakan kekuatan murni. Su Tua mengarahkan jarinya ke udara, dan ramuan emas terbelah menjadi 3 dan 7 bagian dan langsung menyatu menjadi 2 api. Dengan suara keras, kekuatan paling murni dari ramuan emas itu menyatu dan kedua api itu mulai menyala lagi. 3 rumput guntur ungu adalah yang murni, yaitu, mereka sangat yang, tanpa jejak yin. Mereka hidup dengan menyerap guntur yang, dan memiliki kekuatan yang dari guntur murka langit dan bumi. Batu bodi dapat mencerahkan pikiran dan menyegarkan otak, membuat orang terkendali dan tidak tergoda. Itu adalah bahan yin yang sangat. Yuanzi darah adalah bahan yang murni, yang dapat memelihara esensi kehidupan dan darah seseorang. Itu adalah obat ilahi kelas atas untuk menyembuhkan tubuh. Giok tanpa batas memiliki cinta yang tak terbatas, seperti ibu bumi. Itu adalah yin dan merupakan batu yin yang sangat. Orang biasa dapat kebal terhadap semua penyakit jika mereka membawanya di tubuh mereka. Selagi Su Tua berbicara, dia melemparkan 3 batang rumput dewa petir ungu, batu bodi, esensi darah, dan giok tak terbatas ke dalam 2 bola api merah dan biru masing-masing. Mereka dengan cepat bergabung ke dalamnya, dan suatu kekuatan yang amat samar bergetar, yang langsung dirasakan oleh Su Ruoxie. Anda tidak perlu terlalu khawatir jika Anda memiliki 9 ibu esensi matahari ini, karena api yang dipancarkan oleh ibu esensi matahari ini adalah 5 yin dan 5 yang saling bergantung dan sangat padat. Dalam sekejap mata,
Su Tua menembakkan dua bola api merah dan biru di tangannya ke pusat 9.000 esensi matahari. Api murni yang dipancarkan oleh ibu-ibu esensi matahari larut bersama mereka, menyebabkan dua bola api yang awalnya tidak meleleh menjadi saling berhadapan. 9.000 esensi matahari, yang mengambil keberuntungan dari langit dan bumi, dapat menambahkan energi yin dan yang tak terhitung jumlahnya ke senjata ajaib. Ini adalah aura yin dan yang murni, bukan energi yin dan yang disuntikkan oleh manusia, yang selalu memiliki kekurangan. Waktu berlalu dengan cepat dan terasa sangat singkat. Faktanya, setelah serangkaian proses ini, 4 hari telah berlalu tanpa disadari. Melihat senjata ajaib yang belum terbentuk di tengah 9.000 saripati matahari yang memancarkan berbagai kekuatan, Su Ruoxi merasa sangat gembira. Jubahnya sudah dibentuk, perbaikilah. Penatua Su berteriak dengan suara rendah, dan membuat segel dengan tangannya, berkata kamu dapat memadatkan senjata ajaib menjadi bentuk yang kamu inginkan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan banyak susunan sihir untuk senjata ajaib tersebut. Semakin banyak harta alam yang diintegrasikan ke dalam jubah ini, semakin banyak susunan yang dapat diintegrasikan ke dalamnya sesuai dengan karakteristiknya. Aku tidak dapat mengajarkan ini kepadamu saat ini, seperti susunan terlarang yang terdapat dalam Xingtian Ten Evil's Armor di tubuhmu, yang sangat misterius dan belum mengerahkan kekuatannya. Aku khawatir banyak instrumen dan harta ajaib pada dirimu adalah sama, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan susunan terlarang yang dipasang di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu Penatua Su selesai berbicara, sebuah pemikiran sastra yang luas meledak seperti cahaya bintang dari alam semesta, memenuhi seluruh dunia gelang roh pedang. Pada saat cahaya menyelimuti itu, seolah-olah semua yang ada di dalam gelang roh pedang menjadi hidup. Dibandingkan dengan Penatua Su, perbedaan antara pemikiran sastra dan energi Su Ruoxi bagaikan langit dan bumi. Formasi guntur ilahi langit ungu, formasi guntur 10.000 ungu, formasi guntur pengunci istana ungu, formasi guntur penyerap bulan ungu. Formasi kebangkitan 10.000 dewa, formasi kebijaksanaan para filsuf, formasi pemurnian primordial, formasi dewa yang tidak bingung. Formasi pemulihan esensi dan darah, formasi pemulihan lengkap esensi darah, formasi vitalitas limaan, formasi tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Kebajikan membawa semua hal, cinta dunia, cinta tak terbatas, laut merangkul semua sungai. Tampaknya butuh waktu 3 hari bagi Penatua Su untuk secara bertahap membentuk jubah bangau betina, yang mengandung kekuatan magis yang menakjubkan. Butuh waktu 7 hari juga untuk menghasilkan artefak ajaib. Penatua Su tersenyum tipis dan berkata, ini baru sendewa akhir, dan kita tinggal selangkah lagi. Jubah burung bangau betina yang memancarkan aura hitam dan putih, dikelilingi oleh 9.000 saripati matahari, terus-menerus dirawat dan dilembabkan, memancarkan aura yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Su Ruoxi telah melihatnya selama ini. Itu dipenuhi dengan alam dan kekuatan gaib milik Tetua Su, juga kondisi pikiran dan persepsinya, sehingga secara alami ia sangatlah kuat, memberikan orang perasaan luas dan tak tertahankan. Akan tetapi, meski begitu, Su Ruoxi tetap merasa ada yang kurang jika dibandingkan dengan Void yang Dragon Armor. Perkataan Tetua Su membuat Su Ruoxi langsung mengerti. Apakah itu roh senjata yang dikembalikan? Tuan Su tersenyum sedikit dan mengangguk. Tidak buruk, Su Ruoxi mengerutkan kening. Aku memiliki roh Yuan Yin milik Suge Yuxuan di dalam tubuhku. Malam itu, aku tidak sengaja menyatu dengannya. Ia lahir dari tubuh seorang manusia. Roh Yuan Yin miliknya sangat cerdas. Meskipun aku akan memperoleh banyak manfaat jika memurnikannya, jika aku menggunakan roh Yuan Yin miliknya sebagai roh jubah ini, seharusnya ia akan lebih cocok dengannya dan kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Ketika dia mengatakan ini, Su Ruoxi tiba-tiba berhenti dan tersenyum pahit. Lupakan saja. Jika roh Yuan Yin-nya menjadi roh jubah ini, dia mungkin berpikir itu adalah penghinaan baginya. Baiklah, aku akan membimbing esensi jiwa Bai Liang. Aku akan menyusahkan guru untuk menghapus ingatannya tentang esensi dan hanya meninggalkan ingatan tentang perang. Bai Liang diwarisi dari darah binatang buas harimau putih. Dia telah bertempur di ribuan dunia selama ribuan tahun dan sangat berpengalaman. Dia lebih kuat dari esensi jiwa naga beracun yang tidak bisa dihancurkan. Saat dia berbicara, sebuah asal-usul jiwa menerobos udara dari antara kedua alis Su Ruoxi. Setelah Su Ruoxi membasmi Bai Liang hari itu, dia hanya membiarkan kuil Tongtian menyerap roh tinjunya dan roh abadi tetapi tidak menyerap asal-usul jiwanya, karena dia tahu bahwa asal-usul jiwa ini berisi banyak kenangan keluarga Bai. Awalnya, dia ingin membiarkan Bai Nu, Bai Nianxuang, Bai Ziru, atau Bai Junyi menyempurnakannya,
tetapi sekarang mungkin mustahil. Asal-usul jiwa ini masih sangat jelas. Bai Liang layak menjadi seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Surwoksi ketika dia meninggalkan jejak asal-usul jiwa ini padanya. Jadi dia bertahan menanggung penghinaan dan tidak membuat keributan. Bahkan ketika lautan kesadaran Surwoksi diserbu oleh miliaran emosi negatif, dia masih menelan banyak dari mereka dan memurnikannya untuk membuat asal jiwanya semakin kuat. Sekarang setelah Surwosie melepaskannya, dia segera menyadarinya. Surwosie masih bisa berbicara, jadi dia tampak menghina dan meremehkan, dan berkata dengan nada menghina. Jangan pernah berpikir untuk mengetahui apapun tentang keluarga Bai dariku. Kelompok pemberontak keluarga Bai itu telah menyerah kepadamu, tetapi Bai Zhu di dunia Zongqianku tidak akan melakukan itu. Kamu tidak perlu bermimpi sendiri. Kamu telah memenjarakanku begitu lama, kamu pasti berharap aku tidak tahan lagi dan akan memohon kepadamu, kan itu tidak mungkin. Surwosie mengabaikannya dan tetap tenang. Dia membentuk serangkaian segel penyihir dengan tangannya, yang berisi kekuatan yang dapat menghancurkan jiwa. Hal ini langsung membuat Bai Liang yang awalnya sangat bangga menjadi takut dan dia berteriak. Surwoksi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Seni penyihir kekosongan, carilah. Metode, jiwa, Surwosie mengucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas, seperti gemuruh guntur. 4 kata, seni penyihir kekosongan, langsung membuat Bai Liang linglung. Saat Bai Liang hendak berbalik, dia merasakan jiwanya tidak dapat bergerak dan dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia merasa ingatannya sedang dibaca dan dimata-matai sesuka hatinya. Segalanya, semua rahasia keluarga Bai, terbongkar. Operasi pencarian jati diri Surwosie berakhir dengan cepat. Dia menuliskan kemajuan yang berguna dalam ingatan Bai Liang, dan akhirnya melemparkan asal-usul jiwa Bai Liang langsung ke Sutua. Sutua tidak menyia-nyiakan kata-kata, dan menyuntikkan sejumlah besar energi sastra ke dalamnya. Dia melepaskan segel tangan, dan segera menghapus ingatan hidup Bai Liang kecuali pengalaman perang dan bertarungnya. Dia lalu membentuk segel tangan lain, dan mengambil asal jiwa Bai Liang dan langsung memukulkannya ke jubah bangau yang memancarkan energi hitam dan putih ke langit. Bangkitkan roh dan satukan semua formasi. Dengan suara keras, aura yang sangat kuat meledak dari seluruh jubah bangau putih bersih. Setelah beberapa saat, ia segera ditahan. Setelah ditahan, 9 tanda kecil harimau putih yang turun gunung diintegrasikan ke jubah bangau. Jubah dewa bermutu tinggi lainnya telah diproduksi. Surwosie memandang Tuan Su yang tampak sedikit lelah. Dia tidak tahan dan tidak ingin mengganggunya lagi. Dia tersenyum ringan dengan sedikit kenakalan. Tuan, Anda harus beristirahat dengan baik. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari menyaksikan proses pemurnian senjata akhir-akhir ini. 7 hari telah berlalu. Dengan kecerdasan Yi-Er, saya khawatir dia telah memahami sepenuhnya berbagai metode sirah naga Void Yang. Saya tidak ingin dia bosan dan menjaga saya sendirian. Betapa sepinya dia. Silakan saja, nak. Aduh. Sebelum Sutua sempat menghela napas, Surwosie dengan cepat menyelinap pergi. Tentu saja, dia hanya bisa mengeluarkan jubah suci tingkat tinggi ini setelah kembali ke dinasti Su Agung. Seperti dugaan Surwosie, Murong Yi tampak bosan, dengan ekspresi pahit di wajah cantiknya dan kerutan di alisnya. Dia menusuk tanah dengan jari-jari giok tangan kanannya. Karena tubuh Murong Yi juga telah mencapai alam tubuh bumi, kekuatan setiap tusukan dengan ujung jarinya sangatlah kuat. Murong Yi telah membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah. Sangat membosankan, batuk. Surwosie membuka matanya dan batuk dengan sengaja. Mata Murong Yi berbinar saat dia mendongak. Dengan sedikit kegembiraan, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana kabarnya, bagaimana proses pemurnian senjata ajaibnya? Artefak bermutu tinggi lainnya. Surwoksi menjawab dengan tenang, tetapi Murong Yi hampir menggigit lidahnya. Apa senjata dewa tingkat atas lainnya? Bukankah kau terlalu abnormal bahkan jika kau berada di level makhluk abadi 6 kesengsaraan? Bahkan jika kau dilahirkan dengan takdir surga dan bumi, bagaimana kau bisa menyempurnakan senjata dewa ini? Dan senjata dewa tingkat atas seperti itu, dengan begitu mudah aku melihat bahwa kau tidak menangis atau mengerutkan kening dalam beberapa hari terakhir, dan tampaknya itu jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Surwosie menatap ekspresi setengah percaya dan setengah ragu Murong Yi, tapi berpura-pura serius dan berkata. Saat memurnikan senjata ajaib, hal terpenting adalah mengolah pikiran dan karakter seseorang. Anda dapat melihat di dunia seribu kecil bahwa pedang Konfusianisme dan sitar Konfusianisme milik keluarga Kong. Surwosie mengulangi beberapa kata-kata Tuan Su persis seperti yang diucapkannya, yang tiba-tiba menyadarkan Murong Yi.
Tampaknya dia mendapat pencerahan tiba-tiba dalam sekejap. Dia menatap Suruosie dengan mata berbinar dan berkata dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka kau begitu hebat. Kau telah memahami esensi dari pemurnian senjata seperti itu. Menghadapi pujian Murong Yi, Suruosie menerimanya tanpa rasa rendah diri dan tampak sangat menikmatinya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Ayo pergi. Suruoksi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia awalnya ingin menyentuh kepala Murong Yi. Murong Yi bereaksi sangat cepat dan segera berjongkok, tidak membiarkan tangan jahat Suruoksi berhasil. Suruoksi tidak ingin melepaskan Murong Yi, namun tanpa diduga, dia melihat air mata kristal tepat di belakang Murong Yi, jadi dia pun berputar, mengambil air mata kristal itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Apa ini rasanya aneh sekali. Murong Yi tidak akan pernah menyangka bahwa benda seperti tetesan air mata ini muncul setelah dia bosan beberapa hari ini dan menusuk tanah, meninggalkan lubang di seluruh area seluas beberapa kaki. Murong Yi juga sangat penasaran. Dia menatap tetesan air mata di telapak tangan Suruosie dan mengerutkan kening. Apa ini kelihatannya tidak seperti batu giok, emas, atau tanaman obat apapun. Tepat ketika Suruosie dan Murong Yi benar-benar bingung, lautan kesadaran Suruosie memancarkan suara malas Tuan Su. Kau beruntung, nak. Ini adalah roh Dewa Yang, dan ini adalah roh Dewa Yang dari Dewa Yang 3 kali mengalami kesengsaraan. Tampaknya Dewa Yang pada hari itu menggunakan kekuatan magis yang hebat yang mirip dengan penghancuran diri untuk menyebabkan jurang menjadi seperti ini sekarang. Agaknya, lubang-lubang di sekitar adalah hasil dari ledakan roh Dewa Yang-nya. Perkataan Patuasu membuat Suruoksi tiba-tiba terkejut dalam hatinya. Itu berarti bahwa di setiap gua dengan lubang dan celah pada dinding batu luarnya, pasti ada roh Yang Shen. Saat Suruosie sedang memikirkan hal ini, dia mendengar tawa Penatuasu. Bagaimana bisa sebagus itu roh Yang Shen ini seharusnya lemah? Mungkin kekuatan magis penghancur diri yang hebat akan menghapus kesadaran diri dalam roh Yang Shen. Roh Yang Shen ini gagal meledak dengan sukses pada saat menghapus kesadaran dirinya. Dalam hal mekanisme ledakan mohis, itu adalah kegagalan. Namun, roh Yang Shen 3 kesengsaraan juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Misalnya, hanya Yang Shen 3 kesengsaraan yang dapat memahami kekuatan melangkah melintasi kehampaan. Sempurnakan saja, kekuatan roh tinjumu seharusnya lebih dari cukup. Perkataan Patuasu membuat seluruh tubuh Suruosie menggigil. Konsep macam apa ini menginjak-injak kekosongan. Sebelumnya, ketika bulan ke-12 keluarga Lu meluncurkan formasi besar, mereka harus menggunakan benih reinkarnasi cabang bumi untuk menembus ke dalam kehampaan dan menyerap kekuatan dalam kehampaan sebagai penghalang abadi. Kalau saja Suruosie bukan sebuah anomali, aku khawatir meskipun bulan ke-12 dari keluarga Lu tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, setidaknya ia tak terkalahkan, karena benih reinkarnasi cabang bumi itu mampu menembus ke dalam kehampaan dan menyerap kekuatan yang luar biasa besar. Akan tetapi, di dunia Seribu Tengah, bahkan di antara para ahli kesengsaraan semi-dewa, selain dari beberapa yang mewarisi kekuatan dewa dan memiliki beberapa harta yang dapat mengoyak kehampaan, sangat sedikit yang dapat melangkah melintasi kehampaan. Sekalipun mereka mampu, mereka masih harus menahan segala macam kekuatan di dalam kehampaan. Sepertinya Void yang Dragon Armor milik Murong Yi juga dapat merobek kekosongan. Ini karena ketika Tuan Su menyempurnakannya, ia menghabiskan banyak sekali tenaga. Formasi yang ia ciptakan di dalam Void yang Dragon Armor memiliki perlindungan berat yang dapat memungkinkan Murong Yi merobek kekosongan sejauh ribuan mil dalam sekejap. Namun, fungsi roh ilahi Yang Shen ini tidak hanya itu saja, ia juga mengandung pengalaman dan wawasan dalam mengatasi kesengsaraan ilahi dan mengatasi 3 kesengsaraan Yang Shen, yang dapat dikatakan sangat langka. Suruosie menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berat. Ini adalah roh suci dari Dewa Yang 3 kesengsaraan. Apa itu sebenarnya adalah roh dari Dewa Yang 3 kesengsaraan? Mata Murong Yi yang bagaikan bintang memancarkan sinar yang cemerlang. Setelah jeda sejenak, dia berkata, konon katanya leluhur terkuat dari keluarga Sang juga memiliki roh Dewa Yin, tapi aku tidak tahu pasti jumlahnya. Suruoksi merenung. Sepertinya begitu. Memang, banyak orang dari berbagai keluarga bangsawan datang ke negeri dongeng hantu ini dan memperoleh banyak manfaat, tetapi pada saat yang sama, banyak juga orang yang meninggal di sini. Saya khawatir kali ini, keberuntungan besar telah tiba. Tepat saat memikirkan hal ini, jantung Suruosie tiba-tiba bergetar hebat, darah di tubuhnya mengalir deras dan langsung menuju kepalanya. Sebuah pikiran muncul di benak Suruosie. Ketertiban besar harus didahului oleh kekacauan besar, dan ketertiban besar harus mengikuti kekacauan besar. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya,
Suruosie langsung terdiam dan menatap Murong Yi, namun dia segera menepis pikiran itu dalam benaknya. Apa kau harus segera memurnikan roh dewa yang tiga kesengsaraan ini? Konon, roh dewa yang tiga kesengsaraan dapat melintasi kehampaan. Aku sudah memiliki baju naga yang kekosongan. Tidak banyak gunanya memurnikan roh dewa yang tiga kesengsaraan ini sekarang. Itu hanya akan meningkatkan kekuatanku. Alam abadi hantu penuh dengan bahaya. Jika aku bisa memurnikannya, aku akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyelamatkan hidupku. Murong Yi berkata kepada Suruoxi dengan sangat serius. Suruosie semula ingin agar Murong Yi memurnikan roh dewa yang tiga kesengsaraan ini, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu tidak akan banyak berguna bagi Murong Yi yang sudah memiliki baju sirah naga yang void, jadi dia mengurungkan niat itu. Sekarang setelah Murong Yi mengambil inisiatif untuk berbicara, Suruosie mengambil inisiatif, mengangguk, dan duduk bersila di tanah. Guru, bagaimana cara memurnikan roh suci Yang Shen ini? Suruoxi segera bertanya di lautan kesadarannya. Bagaimanapun, itu adalah roh dewa Yang Shen tiga kesengsaraan, jadi wajar saja jika dia harus berhati-hati dalam segala hal. Kamu hanya perlu memadukan roh tinjumu ke dalamnya. Mengenai apakah kamu dapat memurnikannya, itu tergantung pada kemauan dan keberuntunganmu. Meskipun itu hanya roh dewa yang tiga kesengsaraan, tidak sembarang orang dapat memurnikannya. Su Tua memberikan jawabannya. Suruoxi menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya, dan roh tinju merah tua itu berubah menjadi dewa perang tanpa kepala dan mengalir ke dalam roh dewa yang tiga kesengsaraan yang tampak seperti tetesan air mata kristal. Saat roh tinju Suruoxi memasuki roh dewa yang tiga kesengsaraan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah berubah. Kalau saja Suruoxi tidak mempunyai kemampuan hebat dalam mengendalikan roh dan daging, kemungkinan besar dia sudah hilang di dunia ini sejak awal. Jadi ketika Suruoxi merasa tubuhnya masih tidak berubah dan masih berada di gua ini, dia sudah terbangun. Dan tepat ketika Suruoxi terbangun, tiba-tiba, hawa dingin yang teramat sangat turun, dan hujan deras turun dari langit, hampir membekukan semangat tinju Suruoxi. Rasa dingin yang luar biasa membuat Suruoxi segera mengaktifkan seni penyihir Xingtian, dan semangat juang yang besar serta gulungan roh jahat mengembalikan roh tinju beku ke keadaan semula. Ketika roh tinju dewa perang tanpa kepala milik Suruoxi tidak lagi menimbulkan ancaman, Suruoxi akhirnya punya waktu untuk melihat seperti apa dunia ini. Langitnya kelabu dan tertutup awan gelap. Tetesan air hujan sebesar kepala manusia jatuh satu persatu, dengan berat ribuan pon. Mereka mengenai seluruh kepalan tangan Suruoxi dan membuatnya berderak, mengirimkan cipratan air yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada gunung, tidak ada air manusia, dan tidak ada manusia. Yang ada hanya hujan, hujan yang tak terhitung banyaknya, seakan-akan turun tanpa henti. Di mana ini Suruoxi bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apakah dia bertanya pada dirinya sendiri, langit dan bumi, atau Tuan Su. Tidak seorang pun menanggapi Suruoxi. Suruoxi teringat semua yang pernah diceritakan Pak Tua Su padanya dan apa yang pernah dilihatnya. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa ini adalah bencana hujan. Dewa yang tidak lagi mengalami malapetaka guntur, melainkan malapetaka hujan. Di alam semesta, berbagai bencana hujan akan muncul dalam 24 istilah matahari air hujan, qingming, hujan gandum, embun dingin, turunnya embun beku, salju ringan, salju lebat, dingin yang lebih rendah, dan dingin yang lebih tinggi. Air hujan adalah kesengsaraan pertama bagi Dewa Yang, dan jelaslah bahwa Suruoxi sedang menghadapi air hujan sekarang. Penderitaan yang dialami para Dewa Yin bukan lagi penderitaan guntur, melainkan penderitaan api. Anda harus tahu bahwa dewa yang merupakan objek nyata, sedangkan Dewa Yin merupakan entitas virtual. Para Dewa Yin dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara objek-objek nyata, termasuk bumi. Yang disebut kesengsaraan api adalah api bawah tanah, sederhananya, itu adalah lautan api. Penderitaan itu dialami pada awal musim semi, kebangkitan serangga, awal musim panas, gandum penuh, gandum di telinga, titik balik matahari musim panas, panas yang lebih rendah, panas yang lebih tinggi, dan akhir panas. Tidak semudah bagi para dewa dan makhluk abadi untuk mengatasi kesengsaraan seperti bagi makhluk abadi. Dibutuhkan waktu, koordinasi istilah-istilah surya dengan penciptaan langit dan bumi, dan hanya dengan mengatasi kesengsaraan sesuai dengan tatanan langit, seseorang dapat mewujudkan jalan agung. Dan sekarang, apa yang dihadapi Suruoxi adalah malapetaka palsu yang bersifat ilahi. Tidak ada apa-apa di sekitar, tidak ada makhluk hidup, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dua kata terlintas di benak Suruoxi, yaitu penciptaan. Suruoxi sudah bertekad,
setelah dia mengambil keputusan akhir, tiba-tiba momentumnya meledak, membuat tinju Surwosie meraung, dan semangat juangnya pun mendidih. Gelombang darah mengalir deras di dalam jantungnya. Surwosie tahu bahwa ini adalah kekuatan magis yang unik di alam Dewa Yang, yaitu aliran darah, yang memungkinkannya untuk meramalkan bahaya. Ini adalah kekuatan roh dewa yang dalam 3 bencana sebelumnya. Kalau pikiran Surwosie tidak cukup mantap, dia akan menjadi bumerang. Setelah Surwosie merasakan darahnya mendidih, langit tiba-tiba menjadi lebih gelap. Tetesan air hujan yang awalnya sebesar kepala manusia, tiba-tiba membesar hingga seukuran tangki air dan berjadewa dari langit, membuat kepala Surwosie berdengung. Rasa dingin yang feminin dan aneh tanpa sadar menyatu dalam semangat tinjunya. Surwosie segera mulai bergerak, dan 6 kekuatan jahat Xingtian diaktifkan dalam sekejap, memungkinkan hujan seukuran tangki air menghantam roh tinjunya tanpa bergerak sedikitpun. Surwosie tahu bahwa ini adalah malapetaka pertama dari Dewa Yang, hujan, dan itu bukanlah malapetaka hujan yang sesungguhnya, melainkan hanya sensasi dari roh tinju, itu tidak nyata. Tepat setelah Surwosie menahan bencana hujan, angin dingin bertiup kencang di langit, dan napas kematian menyerbu ke langit. Energi dingin datang dengan dahsyat dan menyatu ke dalam setiap tetes hujan sebesar tangki air. Surwosie sudah tahu bahwa ini adalah bencana Qingming. Walaupun dia telah mengaktifkan kekuatan sihir Xingtian Liusa yang saat ini telah dia kuasai, dia masih bisa merasakan nafas orang-orang yang tewas dalam bencana Qingming ini, nafas yang sangat pekat dari mayat-mayat yang membusuk, jenis nafas yang membuat orang-orang seakan-akan menutup mata mereka bersamanya, seakan-akan hendak memisahkan jiwa orang-orang. Oleh karena itu, pepatah seperti itu beredar di dunia. Hujan turun deras selama festival Qingming, dan pejalan kaki di jalan hampir mati. Hal ini tidak saja menyiratkan bahaya yang akan dihadapi dewa yang saat menjalani kesengsaraan, tetapi juga mencerminkan kesedihan di hati orang-orang yang beribadah selama festival Qingming. Ketika banyak orang bersama-sama memuja orang mati, seluruh tempat akan dipenuhi dengan energi hantu, energi kematian, dan energi yin, sehingga terciptalah suasana kesedihan yang teramat kuat. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Surwoksi melantunkan mantra dengan keras, dan tiba-tiba, momentum dalam roh tinjunya melonjak, menyapu bersih aura kematian, aura yin, dan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, roh kepalan tangan itu terasa jernih dan bebas debu, semacam ketenangan. Inkarnasi Surwoksi, roh tinju dewa perang tanpa kepala, seperti Buddha tanpa kepala, kedua tangannya terkatup rapat dan sekujur tubuhnya bersinar terang, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Dia jelas memancarkan aura pertarungan liar dan keganasan, tetapi dia tampak damai dan memancarkan semacam ketenangan yang berasal dari ketenangan hatinya. Pada saat itu, dunia kembali mengalami perubahan luar biasa. Tetesan air hujan yang semula sebesar tangki air, seketika itu juga membesar hingga menyerupai lembah kecil dan seakan-akan menutupi seluruh langit dan bumi. Tetesan air hujan sebesar lembah jatuh, dan hujan yang sangat dingin itu tampaknya menyelimuti seluruh roh tinju tanpa kepala milik Surwoksi, seolah-olah terpisah dari dunia luar. Surwoksi tahu bahwa ini adalah bencana ketiga dari hujan gandum. Hatinya tak tergerak, merasakan misteri kehampaan yang terpisah dari dunia luar, Surwoksi yang telah menjelma menjadi dewa perang tanpa kepala, dipeluk oleh tetesan air hujan seukuran lembah. Rasa dingin yang menggigit datang dan menyatu ke dalam jiwa tinju Surwoksi. Surwoksi tidak melawan, tetapi memancarkan semacam kebebasan. Kekosongan itu luas dan tak berbatas. Mustahil untuk bertabrakan dengan seluruh kekosongan secara langsung. Baru saja menyadari arti sebenarnya dari kehampaan, Surwoksi berencana untuk mengikuti arus. Akan tetapi, saat pikiran itu terlintas di benaknya, dengan suara pop, tetesan air hujan yang awalnya sebesar lembah di langit itu langsung berubah menjadi sebesar biji gandum, dengan kekuatan yang sangat tajam, dan hendak menyerbu ke dalam tinju Surwoksi. Namun, Surwoksi, Buddha tanpa kepala milik Dewa Perang, tetap tidak tergerak. Seluruh tubuhnya kuat, semangat juangnya mendidih, niat tinjunya mengembun, dan dia telah mencapai tingkat seni bela diri yang sangat tinggi. Kembali, lidah Surwoksi mengeluarkan guntur musim semi, dan suara gemuruh pun terdengar dalam sekejap. Di dunia luar, Murong Yi yang tengah memperhatikan Surwoksi yang duduk dengan tenang, menemukan bahwa roh dewa yang 3 kesengsaraan di telapak tangan Surwoksi telah menyatu ke dalam telapak tangan Surwoksi. Surwoksi juga membuka matanya pada saat pertama, dan merasakan bahwa darah dan energi di tubuhnya telah meningkat pesat. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah menerobos ke alam Surwoksi. Apa yang terjadi tadi hanyalah ilusi, tetapi wawasan yang diperoleh dalam ilusi itu memberi Surwoksi pengalaman yang sangat intuitif dan nyata. Setidaknya di masa depan,
saat dia mengalami kesengsaraan Hujan Yangshen, kesengsaraan Qingming, dan kesengsaraan Guyu, dia akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Merasa bahwa tinju Suruoxi sudah sangat kuat, jika sebelumnya Murong Yi merasa bahwa tinju Suruoxi hanya sekuat tinjunya sendiri, maka sekarang jarak di antara mereka sudah sangat jauh, bagaikan penindasan bawaan dari pihak yang lebih unggul terhadap pihak yang lebih rendah, membuat Murong Yi merasa tidak bisa bergerak, seolah-olah jika tinju Suruoxi menatapnya sekali lagi, dia akan hancur berkeping-keping. Suruoxi menyingkirkan roh tinju yang telah menyatu dengan roh dewa yang tiga kesengsaraan di sampingnya. Pada saat menyatu ke dalam tubuhnya, roh tinju dan tubuh fisik saling melengkapi dan berkomunikasi satu sama lain, menyebabkan kekuatan kehampaan samar terpancar dari permukaan kulit Suruoxi. Ini adalah perasaan mampu berada dalam kehampaan dan menyatu dengan napas kehampaan. Aku tahu siapa yang Sen, Suruoxi berdiri dan berkata dengan tenang. Apa Murong Yi juga sangat terkejut. Tampaknya Suruoxi memang mendapatkan banyak hal barusan, dan dia juga ingin tahu. Suruoxi tampak sangat tenang. Mari kita pergi dan berbincang-bincang sambil berjalan. Ini adalah pertemuan yang tak terduga dengan dewa. Bagaimana kita bisa menemukan kesempatan dewa jika kita tidak pergi? Setelah mengatakan ini, Suruoxi tampak mengecilkan bumi menjadi 1 inci, dan dalam beberapa langkah dia keluar dari gua kecil dan terbang lurus ke atas. Murong Yi mengikutinya dari dekat, dan melihat ekspresi misterius Suruoxi, dia mendengus dingin. Hanya kau yang misterius. Kalau kau tidak memberitahuku, aku tidak mau mendengarnya lagi nanti. Sikap Suruoxi yang sangat sopan menghilang tanpa jejak, dan dia jarang mengedipkan mata pada Murong Yi dan berkata. Jika kau tidak mau mendengarkan, jangan dengarkan. Aku belum ingin memberitahumu, hahaha. Setelah dia selesai berbicara, Suruoxi terbang menjauh. Murong Yi sangat marah sehingga 3 dewa mayat melompat-lompat, dan mengikuti Suruoxi dari dekat, sambil berteriak. Suruoxi, tidakkah kau berani memberitahuku? Aku tidak akan memberitahumu. Suruoxi tetap tidak tergerak. Ruoxie yang baik, katakan padaku. Oke Murong Yi melihat bahwa dia tidak bisa memaksanya, jadi dia hanya memaksakan senyum dan berkata dengan suara manis. Aku tahu kau yang terbaik, katakan padaku. Katakan padaku. Murong Yi sangat penasaran, dan nafsu makannya dibangkitkan oleh Suruoxi. Jelaslah bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia tahu dia akan menyerah. Mereka berdua terbang keluar dari jurang. Suruoxi sangat senang dengan penyerahan diri Murong Yi, dan mengangguk dengan sikap merendahkan. Itu benar. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan memberitahumu dengan berat hati. Murong Yi sangat marah hingga giginya gatal dan persendiannya mengeluarkan suara berderak kecil. Dia ingin menghajar Suruoxi dengan keras, tetapi sekarang dia ingin tahu, dia hanya bisa menahannya. Senyumnya sangat palsu dan ganas, yang membuat Suruoxi menggigil. Dia segera memasuki bentuk aslinya dan berkata dengan serius. Yang disebut alam dewa yang berarti bahwa saat Anda melangkah ke alam dewa yang, Anda akan merasakan berlalunya hidup Anda. Dengan kata lain, kekuatan magis besar pertama dari dewa yang tanpa kesengsaraan, gelombang darah, tidak hanya memungkinkan mereka yang telah melewati kesengsaraan setengah dewa untuk meramalkan bahaya, tetapi juga memungkinkan Anda untuk meramalkan kehidupan dan kematian alami Anda sendiri. Apa aku benar-benar bisa mengetahui kehidupan dan kematian alamiku sendiri? Murong Yi sangat terkejut. Dia tahu bahwa kesengsaraan setengah dewa dapat meramalkan bahaya saat hatinya dalam keadaan panik, tetapi sangat menakutkan untuk dapat meramalkan kehidupan dan kematiannya sendiri. Tingkat kekuatan magis ini hanyalah pedang bermata dua. Benar sekali. Begitu kamu memasuki alam dewa yang, kamu akan melihat kehidupanmu semakin menjauh setiap hari. Ini adalah ujian bagi dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, jika kekuatanmu tidak meningkat, kamu akan semakin jauh dari alam suci. Dewa tidak abadi dan akan membusuk. Bahkan jika kamu seorang suci, kamu tidak dapat hidup selamanya. Paling-paling, kamu hanya dapat hidup selamanya. Setiap manusia dewa mengejar alam suci sepanjang hidupnya, dan mereka yang memasuki alam suci akan mengalami perubahan besar dalam pikiran mereka. Murong Yi menatap Suruoxi dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, Suruoxi tampaknya tahu segalanya. Bahkan Saint Realm Suruoxi tahu segalanya. Seperti apa? Contohnya, Konfusius, Mencius dan Sun menghabiskan waktu selama 18.000 tahun untuk menulis buku berjudul Tokoh Konfusianisme dan Cendekiawan Konfusianisme bagi orang-orang kuno, sehingga orang-orang kuno dapat membacanya kapan saja untuk memahami sikap hidup, prinsip hidup, kepercayaan dan kemauan. Contoh lain adalah Lu Sheng, Xing Sheng dan orang-orang suci abad pertengahan lainnya,
demi mengejar wilayah kekuasaan mereka sendiri dan demi menjaga reputasi mereka sebagai orang suci, mereka tidak ragu-ragu mengorbankan umur dunia 1000 kecil dan dunia 1000 tengah selama ribuan generasi demi menjaga reputasi mereka. Mereka berdua orang suci, tetapi Anda bisa bayangkan betapa besarnya kesenjangan itu. Surwoksi tampak tenang, tanpa rasa kesal, karena dia ingin mengubah segalanya. Melihat ekspresi Surwosie, Murongyi tiba-tiba merasa terobsesi, seolah-olah hatinya akan tergerak oleh kata-kata dan perbuatan Surwosie. Tak lama kemudian, Murongyi tersadar dan berkata, "Jadi kamu ingin berubah? Jadi kamu ingin mereformasi umat manusia? Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan atau kamu terpaksa melakukannya?" Surwosie tersenyum pahit. "Saya terpaksa melakukan ini, tetapi sekarang inilah yang benar-benar ingin saya capai." Murongyi terdiam. Surwoksi awalnya ingin memberitahu Murongyi tentang perasaannya saat memurnikan roh dewa yang 3 kesengsaraan ini, tetapi Surwoksi juga tahu bahwa ini bukanlah persepsi yang sebenarnya, hanya perasaan dalam roh dewa yang, dan itu tidak nyata. Jika dia mengalaminya sendiri, tentu akan lebih rumit. Jika dia memberitahukan hal itu pada Murongyi, mungkin akan menyebabkan Murongyi menjadi ceroboh dan melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi Surwoksi tidak banyak bicara. "Katakan padaku, jika kau memasuki alam dewa, apakah kau akan berkultivasi ke alam dewa yang atau alam dewa yin?" Melihat ekspresi Murongyi, Surwoksi tidak ingin dia terlalu banyak berpikir, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. "Dengan kekuatan sihir yang begitu hebat seperti Xingtian Wijue, belum lagi aku telah diusir dari keluarga Murong, bahkan jika keluarga Sang dapat memperlakukanku seperti keluarga mereka sendiri dan mewariskan kitab hukum Sang yang agung kepadaku, aku rasa kitab hukum Sang yang agung tidak dapat dibandingkan dengan kemisteriusan Xingtian Wijue." Murongyi memberikan jawaban tegas dan mengemukakan alasannya. Sementara Surwosie dan Murongyi berbicara, mereka telah terbang keluar dari jurang dan menempuh jarak ribuan mil. Surwosie hendak menjawab Murongyi, tapi tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. "Hati-hati, ada seseorang di sana." Surwosie segera membentuk segel dengan tangannya. "Energi spiritual langit dan bumi, patuhi perintahku, sembunyikan daging dan jiwamu, kembali ke langit dan bumi, mulai." Dalam sekejap, energi spiritual yang sangat halus dari langit dan bumi menyatu ke dalam tubuh Surwosie dan Murongyi, membentuk payung penyembunyian alami. Sekalipun mereka adalah makhluk abadi pada tingkat setengah dewa, mereka pasti tidak akan mampu menemukan keberadaan kedua orang itu jika mereka tidak memiliki harta persepsi yang sangat berharga. Murongyi dengan bijak tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti Surwosie dari dekat dan terbang puluhan mil jauhnya. Akhirnya, dia bertemu 3 orang di gunung. Ketiga orang ini memancarkan aura hantu yang dingin dan menakutkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masing-masing dari mereka berada pada level puncak dari seorang abadi 6 kesengsaraan, dan mereka semua merupakan tokoh terkenal di dunia 1000 tengah. Salah satu di antara mereka adalah kenalan lama Surwosie, yaitu Yan Yue. Yan Yue, Yan Hao dan Yan Yi bepergian bersama. Anda harus tahu bahwa mereka bertiga berani datang ke Lizhu dan menyebabkan keributan besar hari itu. Jelaslah bahwa keluarga Yan pasti memiliki seorang dewa abadi, atau bahkan seorang dewa abadi yang telah memperoleh manfaat di alam abadi hantu ini. Di hadapan ketiga orang itu terdapat 3 makhluk kecil berwarna emas, yang tak lain adalah 3 binatang kecil Wanyu Chuanshan. Orang dapat dengan jelas merasakan bahwa darah dan energi mereka telah dibekukan oleh roh Tao 6 kesengsaraan Yan Yue, dan mereka tidak dapat bergerak. Namun, di mata ketiga pria kecil emas ini ada secercah semangat dan tekad yang gigih. Melihat kejadian ini, Murongyi pun menjadi geram dan hendak membasmi mereka, namun Surwoksi mencengkram tangannya dengan kuat, memegang pinggangnya, namun dia tidak dapat bergerak. Murongyi tidak menyadari bahwa Surwoksi tengah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, namun alisnya penuh dengan semangat kepahlawanan dan matanya melotot, dengan jelas bertanya mengapa dia menghentikanku. Surwosie menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Murongyi untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Murongyi tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia tahu bahwa karena Surwosie berbuat seperti ini, pasti dia punya alasan. Anak-anak kecil, cek-cek, binatang Wanyu Chuanshan adalah campuran dari binatang purba di alam semesta. Meskipun bukan ras murni, kekuatannya juga sangat kuat. Lihatlah kalian bertiga, kalian memiliki kekuatan abadi tingkat pertama tepat setelah kalian lahir. Bagaimana kalau kalian mempercayakan sebagian dari jiwa sejati kalian kepada kami dan menggunakannya untuk kami jamin kekuatan kalian akan meningkat pesat. Yan Yue tertawa terbahak-bahak,
tampaknya sama sekali tidak takut bahwa ketiga longsoran pasir Wanyu kecil akan dapat lepas dari genggamannya. Ayah dan ibu membiarkan kami bertiga bersaudara keluar agar kami bisa menghidupi diri sendiri. Kesalahan hari ini adalah kesalahanku. Jika bukan karena aku, saudara kedua dan ketigaku tidak akan tertangkap olehmu. Kami lebih baik mati daripada dibasmi. Jangan pernah berpikir untuk menjadikan kami budakmu. Aku yakin ayah dan ibu akan membalaskan dendam kami. Kata tikus pasir Wanyu yang terbesar dengan nada yang amat sedih dan marah. Ayah ibu jantung Yan Yue, Yan Hao dan Yan Yi berdebar kencang. Kalau saja itu adalah tikus pasir Wanyu yang kecil, mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi jika itu adalah tikus pasir Wanyu dewasa, terutama yang telah melahirkan ketiga anak kecil ini dan telah menjadi dewa satu kesengsaraan hanya dalam beberapa hari, bagaimana mungkin ia bisa begitu kuat? Setidaknya satu dari mereka bertiga yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, tikus pasir Wanyu sulit ditangkap, dan saat mereka mendengar hal ini dari tikus pasir Wanyu yang paling besar, bulu-bulu di tubuh mereka langsung berdiri. Ekspresi ketakutan ketiga orang itu semuanya terlihat oleh tikus pasir Wanyu ini. Tahukah Anda, tikus pasir Wanyu kecil yang telah dipelihara selama ribuan tahun ini sangatlah pintar. Terutama bos besarnya, Wanyu Sansru. Ia tidak berkata banyak, namun Yan Yue melihat penghinaan dan ejekan di matanya. Dipandang rendah oleh seekor binatang buas membuat Yan Yue begitu marah sehingga dia menginjak tubuh tikus pasir Wanyu kecil itu dengan keras dan berkata dengan senyum yang mengerikan. Binatang kecil, jangan berpikir bahwa kami tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu memiliki orang tua. Lihat, aku akan melatihmu menjadi mayat yang menyatu dengan bentuk kehidupan kami sendiri. Jika orang tuamu berani menyerang kami, selama salah satu dari kami mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku ingin melihat apakah orang tuamu bersedia melakukannya. Tidak tahu malu. Sang pemimpin, sang pengembara Gunung Wanyu, memancarkan kemarahan yang membara di matanya dan mengutuk kalian mengatakan bahwa binatang buas memiliki binatang buas, tetapi racun hati manusia bahkan lebih buruk daripada racun hati binatang buas. Yan Yue tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa binatang kecil yang baru saja lahir ini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tidak bisa menahan tawanya yang gila. Hukum alam adalah yang kuat memangsa yang lemah. Hari ini, kalian akan dimurnikan menjadi mayat oleh kami, tetapi kalian lemah dan tidak dapat membasmi kami. Jika kalian sekuat orang tua kalian, kamilah yang akan mati. Namun, jika kalian tidak ingin menjadi mayat, aku dapat memberimu jalan keluar. Selama kalian menyelesaikan pekerjaan untuk kami, aku akan membiarkan kalian pergi. Ketika Yan Yue mengatakan ini, bahkan Yan Yi dan Yan Hao tercengang. Setelah jeda sejenak, mata Yan Yi dan Yan Hao memancarkan cahaya yang sangat rakus dan bersemangat. Bahkan binatang kecil tikus tanah Wanyu di bawah kaki mereka bisa merasakan tubuh mereka sedikit gemetar, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Terlebih lagi, perkataan Yan Yue sungguh membuat si kecil Wan Yue Sunlight, sang kakak tertua, gembira, karena kesombongannya sendirilah yang menyebabkan adik keduanya dan ketiganya jatuh ke tangan ketiga pria jahat itu. Mereka memang sudah dikutuk sejak awal, dan karena dia mengajukan syarat-syarat, ini adalah sebuah kesempatan. Baiklah, katakan saja padaku, asal aku mampu melakukannya, aku akan menyetujuinya. Kata Bos Wan dengan tegas. Mendengar ini, Yan Yue mencari ke segala arah. Ketika dia yakin tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Carilah neraka untuk kami. Dengan insting kalian sebagai pengembara Gunung Wanyu, seharusnya tidak sulit. Neraka itu berada dalam radius 100.000 mil ini. Begitu kalian menemukannya, aku akan segera melepaskan kalian. Tentu saja, sebelum aku melepaskan kalian, aku akan menyalakan api pemurnian mayat pada kalian, jika kalian berani memiliki niat lain. Saat dia mengatakan ini, wajah Yan Yue berubah muram. Kemudian kalian akan dibakar hidup-hidup oleh api pemurnian mayat ini, dan kalian akan sepenuhnya menjadi makhluk pemurnian mayat yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Yan Yue menatap Yan Yi dan Yan Hao. Hampir pada saat yang bersamaan, mereka bertiga membentuk segel dengan tangan mereka. Seberkas api putih muncul dari sela-sela alis mereka dan menerobos tubuh ketiga binatang kecil Wanyu Chuanshan. Titik. Begitu ketiga binatang longsor pasir Wanyu kecil itu diserbu oleh api putih suram, mereka merasakan aura hantu di tubuh mereka yang dapat mengikis darah mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat merenggut nyawa mereka. Setelah tiga aliran api putih menyerbu, kekuatan sihir terlarang yang mengikat tiga binatang salib Gunung Wanyu kecil langsung terkoyak,
dan Yan Yue mengeluarkan peta dan membiarkan 3 binatang salib Gunung Wanyu kecil melihatnya, dan memerintahkan. Dunia bawah ini akan bergerak, jadi meskipun kau memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke bawah tanah, jika kau menemukannya, kalian bertiga akan bekerja sama dalam semangat, dengan 1 orang mengikuti dan 2 orang kembali untuk melapor. Selama kau menuntun kami untuk benar-benar menemukannya, maka kami tidak hanya akan membebaskanmu, tetapi kami juga akan memberimu manfaat besar. Bos Wan mengangguk, dan berkata dalam hatinya, sepertinya ini adalah gua peninggalan dewa. Setelah bertahun-tahun, tidak bisakah orang tuaku menemukannya dengan kekuatan gaib mereka sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan. Ini sangat menjijikkan. Jika bukan karena saudara laki-lakiku yang kedua dan ketiga, aku pasti sudah mati. Tak lama kemudian, ketiga binatang Mol Wanyu kecil itu bersembunyi di dalam tanah dan menghilang dari pandangan Yan Yue. Hahaha, sepertinya kakak laki-laki itu masih sangat cakap. Dengan panah Gunung Wanyu kecil ini, dunia bawah ini akan jauh lebih mudah ditemukan. Terakhir kali, leluhur kita Yansha memperoleh banyak manfaat di dunia bawah ini, yang memungkinkan keluarga Yan kita berkembang hingga titik ini. Mereka bertiga bersemangat dan duduk bersama untuk membahas masalah tersebut. Ternyata leluhur paling kuat dari keluarga Yan, Yansha, telah memasuki negeri dongeng hantu ini 1000 tahun yang lalu, dan kemudian kebetulan memasuki dunia bawah yang diubah oleh Dewa yang 6 kesengsaraan. Dewa yang 6 kesengsaraan ini juga merupakan anggota keluarga Yan mereka, jadi dengan bantuan beberapa kemampuan khusus, ia memperoleh banyak manfaat. Namun, dunia bawah ini penuh dengan harta karun, dan selalu berubah. Yansha sadar diri dan tahu bahwa manfaat yang diterimanya terbatas. Dia tidak berani serakah, jadi dia menggambar peta berdasarkan ingatannya dan menentukan perkiraan lokasi dunia bawah ini, dan meminta Yan Yue, Yan Yi, dan Yan Hao untuk mencoba peruntungan mereka. Saat ini, begitu Anda tertidur, seseorang akan membawakan Anda bantal. Jika Anda ingin menemukan dunia bawah ini, bukankah paling cocok menggunakan binatang Wanyu Chuanshan? Melalui diskusi mereka, Su Ruoxie dan Murong Yi juga mendengar bahwa identitas mereka telah terungkap. Sekarang leluhur keluarga Yan memimpin beberapa anggota elit keluarga Yan untuk mencari mereka, ingin mendapatkan kembali Yan Tianzhen Idol. Jika Su Ruoxie setuju mengembalikannya, keluarga Yan tidak ingin menjadi musuh dinasti Su besar. Terlebih lagi, kekuatan Su Ruoxie yang tak terduga juga merupakan hal yang mereka takutkan. Jika Su Ruoxie tidak ingin mengembalikan Yan Tianzhen Idol, maka mereka akan membasmi Su Ruoxie dengan metode rahasia. Biasanya, mengembalikan idola dewa Yan Tian bukan masalah besar bagi Su Ruoxie, karena dia punya banyak harta karun, dan salah satu di antaranya bisa melampaui idola dewa Yan Tian. Namun, idola dewa Yan Tian yang sekarang jauh lebih kuat daripada idola dewa Yan Tian yang asli, dan juga dipenuhi dengan roh Tiansang, yang merupakan senjata ajaib penyelamat hidup Su Ruoxie. Meskipun Su Ruoxie memiliki banyak harta, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Kalau bukan karena roh Xingtian, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kapak perang Xingtian Ganqi dan perisai perang Xingtian? Bahkan penggunaan Soul Witch Lock pun cukup berlebihan, dan Saint Killington digunakan dengan mengandalkan kekuatan sihirnya sendiri. Pada dasarnya, yang paling berguna adalah kuil suci Tongtian, patung Dewa Yan Tian, dan boneka penyihir Juni milik keluarga Lu, jadi Su Ruoxie sama sekali tidak berniat mengembalikannya. Kamu punya banyak musuh. Leluhur keluarga Yan bahkan pergi jauh-jauh ke negeri dongeng hantu hanya untukmu. Sepertinya akan ada pertempuran besar lagi di negeri dongeng hantu. Hari itu, aku membantu Yating menjaga kota Gongsunzu dan tidak punya waktu untuk pergi ke Wucheng untuk menemuimu. Tapi kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Murong Yi menggoda Su Ruoxie dengan nada yang sangat tidak berperasaan. Su Ruoxie mengabaikannya. Melihat Su Ruoxie tidak tergerak, Murong Yi tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan marah. Ketiga binatang tahi lalat wanyu kecil itu jelas-jelas menganggap kita sebagai orang tua mereka, dan kau masih ingin menahanku. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Aku tidak percaya bahwa ketiga lelaki tua dari keluarga Yan ini tidak akan membasmi mereka untuk membungkam mereka setelah mereka menemukan dunia bawah. Su Ruoxie tahu bahwa ucapan Murong Yi sebelumnya hanya untuk mempermalukannya, dan kata-kata selanjutnya adalah apa yang sebenarnya ingin dikatakan Murong Yi. Seperti kata pepatah, keberuntungan besar akan datang, dan kemalangan saling bergantung. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Biarkan ketiga makhluk kecil ini mencarinya, dan kami akan mengejar mereka. Api pemurnian mayat dapat disembunyikan di tubuh ketiga makhluk kecil ini karena mereka masih hidup.
Su Ruoxi berkata dengan tenang. Jika kau ingin menyelamatkan ketiga makhluk kecil ini, biarkan saja mereka mati saat waktunya tiba. Bagaimanapun, Dewa yang enam kesengsaraan telah mengembangkan kekuatan magis keluarga Yan mereka dan mampu memasuki dunia bawah. Dia mungkin membutuhkan sesuatu untuk membukanya. Dia harus diselamatkan. Jika dia tidak dapat menemukan takdir ilahi, dia harus dirampok. Bersikap baik kepada musuh berarti bersikap kejam kepada diri sendiri. Jangan menatapku. Murong Yi tersenyum nakal dan berkata, kau sangat jahat. Apakah kau benar-benar Kaisar Dasu yang seperti orang suci dan terhormat? Perang adalah seni tipu daya. Karena aku adalah kaisar, aku dapat menggunakan salah satu dari mereka, baik itu konspirasi terbuka maupun rahasia, tirani atau tipu daya. Selain itu, bukankah mereka juga berencana untuk membasmiku? Aku hanya memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Su Ruoxi tersenyum. Lupakan saja, aku tidak bisa berdebat denganmu, tetapi karena kau sudah mengatakannya, aku akan mendengarkanmu kali ini. Apakah kau ingin memanggil semua orang bersama-sama karena kita memiliki hubungan ilahi? Kita harus membaginya dengan semua orang. Kita berdua tidak bisa menelan seluruh dunia bawah. Pada saat ini, Murong Yi memiliki sedikit aura seorang istri yang membagi harta rampasan dengan adik-adiknya, dan sangat murah hati. Tempat ini penuh dengan koneksi ilahi, dan masing-masing memiliki peluangnya sendiri. Kita hanya perlu menjaga diri kita sendiri. Dewa yang enam kesengsaraan ini mampu mengubah dirinya menjadi seluruh dunia bawah sebelum dia meninggal. Itu memang tidak sederhana. Di alam seperti apa dewa yang enam kesengsaraan itu, Su Ruoxi tersenyum senang atas kemurahan hati Murong Yi. Meskipun kepribadiannya telah berubah, beberapa hakikat tidak akan pernah berubah. Hei, ternyata ada hal-hal yang tidak kau ketahui. Kupikir kau tahu segalanya. Tampaknya Kaisar Dinasti Su Agung juga tidak tahu segalanya. Murong Yi tahu bahwa Su Ruoxi percaya diri, jadi dia tentu saja tidak gugup dengan tiga hal kecil itu. Sebaliknya, dia menggoda Su Ruoxi. Su Ruoxi memutar matanya dan menarik tangan yang melingkari pinggang Murong Yi, tetapi tangannya yang lain masih memegang erat Murong Yi. Mereka tiba di sebuah gua kecil 1 mil jauhnya dari Yan Yue, Yan Yi dan Yan Hao. Su Ruoxi mengeluarkan 3 jilid kitab suci abadi Taoisme, Dharma, dan memelihara hati, lalu meminta Murong Yi untuk terlebih dahulu membaca kitab suci abadi tersebut dengan saksama, sementara 3 binatang kecil penyelam Gunung Wanyu mencari alam baka. Adapun seberapa banyak yang bisa diperolehnya, itu tergantung pada pemahaman dan keberuntungan Murong Yi. Saat Murong Yi membaca pembukaan kitab suci keabadian, dia terkejut sesaat oleh momentumnya yang agung, dan kemudian dia tenggelam dalam suasana membaca. Su Ruoxi menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk menutupi dirinya dan Murong Yi sepenuhnya. Dia seperti seorang pemburu yang sangat sabar, diam-diam mengamati 3 dewa abadi 6 kesengsaraan dari keluarga Yan, menunggu ketiga makhluk kecil itu mengirimkan pesan balasan. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, dan akhirnya 10 hari berlalu, dan masih belum ada pergerakan. Selama 10 hari ini, banyak orang melewati daerah ini, tetapi Yan Yue, Yan Yi, dan Yan Hao tampaknya memiliki kemampuan tersembunyi mereka sendiri dan tidak ditemukan. Murong Yi telah selesai membaca kitab suci keabadian dalam 10 hari. Tiba-tiba, Su Ruoxi melihat bahwa Murong Yi penuh dan meluap. Hal ini merupakan perwujudan dari pemahamannya yang mendalam terhadap artikel tersebut dan jiwanya yang kaya. Su Ruoxi juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Murong Yi telah meningkat pesat. Hal pertama yang dilakukan Murong Yi setelah membaca kitab suci Jalan Abadi adalah meraih tangan Su Ruoxi dan bertanya. Katakan padaku, guru besar macam apa yang ada di belakangmu? Wawasan tentang gulungan suci Jalan Abadi begitu mendalam sehingga tidak ada seorang pun di dunia 1000 tengah yang dapat menulis artikel seperti ini. Su Ruoxi tidak menyangka Murong Yi memiliki persepsi yang begitu tajam. Namun, Su Ruoxi menatap ekspresi penuh semangat Murong Yi dan berpura-pura bersikap misterius. Rasanya melihat hati Murong Yi gatal seperti digelitik kucing adalah perasaan yang sangat nikmat. Rahasia, Su Ruoxi terkekeh. Murong Yi mengangkat tinjunya dan hendak memukul Su Ruoxi. Tiba-tiba, wajah Su Ruoxi menjadi serius. Sesuatu kembali untuk melaporkan berita. Sepertinya sudah ditemukan. 560.